Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 971. Kekuatan resonansimu tidak hanya memiliki 3 kesamaan. Mungkin semuanya terbagi menjadi resonansi primer dan sekunder. Li Luo mengangkat alisnya ketika Qin Yi menyelesaikan pernyataannya. Setelah sekian lama, dia adalah lawan pertama yang berhasil mengetahui salah satu rahasianya setelah pertarungan singkat. Itu tidak disembunyikan dengan cara apapun. Namun, sebagian besar tidak akan berpikiran seperti itu. Sudah merupakan pemandangan yang sangat langka bagi seseorang untuk memiliki resonansi 3 kali lipat, sama langkanya dengan seseorang dengan resonansi kelas 9. Dengan demikian, seseorang tidak akan mengharapkan pemisahan resonansi primer dan sekunder di atas resonansi rangkap tiganya. Dalam arti tertentu, ini mirip dengan total 6 resonansi. Meskipun resonansi sekunder lebih lemah dibandingkan resonansi primer, resonansi sekunder tetap mempertahankan karakteristik dasar dan kekuatan setiap elemen. Terkadang, kekuatan resonansi yang berbeda ini menjadi kunci untuk membantunya mengatasi tantangannya. Li Luo tidak mencoba menyembunyikan resonansi sekundernya dengan sengaja dalam pertempuran sebelumnya. Lagi pula, banyak dari seni semu adipati miliknya yang sebenarnya membutuhkan resonansi sekundernya. Hanya saja orang mengira dia telah memanfaatkan artefak dan harta karun untuk menggunakannya. Mereka tidak mengira dia memiliki resonansi primer dan sekunder. Oleh karena itu, Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika Qin Yi menebaknya dengan tepat. Indera dan intuisinya berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Selain itu, tidak banyak yang perlu dia pikirkan. Pada akhirnya, rahasianya mengenai resonansi primer dan sekunder pasti akan terungkap cepat atau lambat. Sepertinya tebakanku benar. Qin Yi telah mengetahui kebenaran masalah ini dari keheningan sesaat. Matanya yang menawan dipenuhi dengan kejutan. Inilah sebabnya kamu memiliki kekuatan resonansi yang begitu kuat. Aku hanya ingin tahu apakah kamu hanya memiliki satu resonansi sekunder atau untuk ketiga resonansi tersebut. Li Luo tersenyum sebagai tanggapan. Karena kamu sangat tanggap, Peri Qin, apakah kamu ingin terus menebak-nebak? Qin Yi juga terkekeh dan menjawab, aku khawatir kamu akan membungkamku jika aku terlalu banyak menebak, kepala naga Li Luo. Kau melebih-lebihkanku, Peri Qin, kata Li Luo. Terlepas dari apa yang dikatakan, mata Li Luo berbinar sesaat saat dia melirik gelang merah tua di pergelangan tangannya. Jika dia benar-benar meminjam kekuatan serigala surgawi ekor 3 sekarang, bisakah dia akhirnya mengancamnya? Dia tahu bahwa Qin Yi bukanlah musuh biasa. Dia adalah lawan paling tak terduga yang pernah dia temui hingga saat ini. Mengingat latar belakang istimewanya, tidak mengherankan jika dia memiliki trik rahasia untuk menyelamatkan dirinya di saat bahaya. Li Luo benar-benar tidak yakin dia bisa menghabisinya dalam satu serangan di sini. Mengapa kamu menghentikan seranganmu, Peri Qin? Li Luo melanjutkan sambil tersenyum. Qin Yi menghela nafas sedikit dan menjawab, aku awalnya berencana untuk memukulmu sebelum Nona Li Lingjing tiba, aku pikir itu tidak akan memakan banyak waktu. Namun, sepertinya aku meremehkanmu. Aku yakin kamu masih memiliki jurus rahasia yang belum kamu ungkapkan. Qin Yi tertawa kecil. Kulitnya yang putih bersih memancarkan kesucian dan kecantikannya yang memukau dengan mudah menyihir semua orang yang hadir. Apakah kamu tidak menyembunyikan jurus mematikanmu juga? Aku mendengar bahwa seni adipati yang kamu gunakan untuk mengalahkan replika energi ayahmu selama pertempuran kepala naga benar-benar menakutkan. Li Luo cemberut sebagai tanggapan. Qin Yi bahkan telah mengetahui hal ini penggemar fanatik mana yang membocorkannya. Meskipun demikian, Qin Yi licik dan cerdas. Yang dia lakukan sampai sekarang hanyalah menguji kekuatannya. Jika dia punya cara mudah untuk menjatuhkannya, itu akan berubah menjadi pertarungan nyata. Namun, karena Li Luo mengejutkannya dengan kekuatan tak terduga, dia membuat keputusan untuk menahan niatnya untuk tampil sekuat tenaga di sini. Ini adalah situasi yang sangat rumit. Jika dia melawan Li Luo di sini dan keduanya berakhir dengan keadaan yang mengerikan, itu sangat tidak diinginkan. Di sisi lain, mata Li Luo bersinar karena kesadaran ini. Dia tidak ingin melawan Qin Yi sampai mati. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia adalah musuh yang jauh lebih menakutkan daripada Zhao Zhenjiang. Sekarang semua kultivator liar telah memasuki aula berlapis emas, prioritas utamanya adalah mengumpulkan jarahan sebanyak yang dia bisa.
Saat Li Luo hendak melunakkan nadanya dan bernegosiasi dengan Qin Yi lagi, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Gelombang energi yang kuat datang dari arah itu. Qin Yi juga mengangkat alisnya saat dia merasakan gangguan yang sama. Gelombang energi ini datang dengan sangat cepat. Seolah-olah seseorang sedang menyerang mereka dengan kecepatan maksimum. Dalam beberapa saat, Li Luo dan Qin Yi melihat sosok yang sangat gemuk terbang ke arah mereka seperti bola meriam yang membesar. Meskipun pendatang baru itu tampak kokoh, gerakannya sangat tidak menentu. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di samping mereka. Begitu Li Luo melihat tipe tubuh yang unik, dia menyadari siapa orang itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Zhu Dayu dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu. Mata Li Luo berkedip saat dia buru-buru berteriak kepadanya, "Saudara Zhu, tolong aku. Cepat." Yang mengejutkannya, Zhu Dayu berteriak balik padanya pada saat yang sama, "Saudara Li, bantu aku juga." Bahkan lebih cepat. Keduanya tercengang setelah mendengar permohonan satu sama lain. Pikiran pertama yang terlintas di benak Li Luo adalah bahwa orang ini berwajah terlalu tebal. Mereka bahkan hampir tidak mengenal satu sama lain, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah permohonan bantuan. Li Luo terbatuk kering dan menjawab, "Saudara Zhu, aku punya banyak hal untukmu. Ada banyak embun emas resonansi roh di aula, jadi mari bekerja sama untuk mengusirnya. Setelah itu, kita bisa membagi embunnya secara merata. Bagaimana?" Ketika Qin Yi mendengar ini, matanya yang menawan sedikit menyipit, dan mutiara laut tanpa batas di telapak tangannya melayang perlahan. Zhu Dayu memandang Qin Yi setelah mendengar tawaran itu. Dia tertawa datar dan berteriak sebagai tanggapan, "Saudara Li, dia adalah hal yang paling tidak kamu khawatirkan saat ini, aku pikir apa yang akan terjadi padaku lebih merepotkan." Li Luo menatap Zhu Dayu dengan curiga. Masalah apa saja yang dibawa oleh si gendut ini? Kalau begitu, dia tidak bisa disalahkan jika dia melarikan diri bagaimanapun juga, mereka hanyalah kenalan. Saat mereka berteriak bola-balik, Li Luo melihat lusinan orang ke arah datangnya Zhu Dayu. Dia segera mengerutkan kening. Pertama-tama, komposisi kelompok itu sangat aneh, ada para kultivator liar serta orang-orang yang mengenakan jubah kekuatan kuat lainnya. Terlebih lagi, wajah mereka benar-benar kosong. Ada juga tanda-tanda luka yang jelas di tubuh mereka, mungkin ditinggalkan oleh Zhu Dayu. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan lengannya saat pengejaran. Bagian paling misterius dari semuanya adalah tidak satu pun dari orang-orang ini yang menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau kesakitan. Mata mereka menakutkan dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan resonansi, memberikan perasaan yang sangat dingin dan menakutkan kepada siapapun yang melihatnya. Semuanya berada pada tingkat kultivasi yang berbeda, dengan yang terkuat adalah 3 atau 4 mutiara dan yang terlemah adalah penyelesaian iblis. Yah, tidak mengherankan jika Zhu Dayu melarikan diri untuk hidupnya, mengingat banyaknya orang yang mengejarnya. Apa yang telah kamu lakukan, Zhu Dayu? Mengapa mereka mengejarmu? Jika kamu telah melakukan kesalahan, segera minta maaf kepada mereka, kata Li Luo dengan nada serius. Zhu Dayu balas menatap Li Luo dengan kesal. Orang ini memanggilnya saudara beberapa saat yang lalu. Sekarang dia melihat begitu banyak orang mengejarnya, dia mengubah nada bicaranya dan segera menyapanya secara resmi. Saudara Li, aku tidak melakukan apapun terhadap mereka. Mereka juga tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, Zhu Dayu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Faktanya, Li Luo sudah merasakannya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tatapan menakutkan dan kosong dari orang-orang ini telah mengunci dirinya juga. Itu jelas bukan hal biasa. Li Luo sedikit mengernyit. Dia merasakan aroma monster dari mereka. Namun, gua resonansi spiritual tidak seperti domain gelap, jadi bagaimana mungkin dia bisa merasakan sensasi seperti itu di sini? Saat Li Luo merenungkan situasinya, musuh baru mulai berubah menjadi musuh. Kekuatan resonansi mereka melonjak. Li Luo dan Zhu Dayu langsung menyadari ada yang tidak beres, jadi mereka mundur serentak ke tempat di samping Qin Yi. Perikin, sepertinya ada yang tidak beres. Ayo bekerja sama, kata Li Luo sambil tersenyum hangat pada Qin Yi. Qin Yi mengerutkan bibir merahnya dengan ringan dan menjawab sambil tersenyum ringan, apakah kamu tidak berencana bekerja sama dengan Zhu Dayu untuk mengusirku beberapa saat yang lalu? Tentu saja tidak. Aku hanya bercanda, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang memalukan seperti dua pria bekerja sama melawan seorang wanita lajang, Li Luo berdalih. Qin Yi tidak bisa berkata-kata karena tanggapannya yang tidak tahu malu,
tetapi memang benar bahwa orang-orang aneh ini memberinya perasaan tidak nyaman. Mari kita tangani mereka dulu. Di sudut lain aula berlapis emas. Di lorong yang sepi, Li Lingjing sedang bersiul sambil berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bayangan jauh di depan. Ada sosok yang tidak tampak seperti manusia hidup yang diam-diam berdiri di sana. Bola matanya menggeliat perlahan saat dia melihat Li Lingjing dalam diam. Aura yang menjijikkan, kata Li Lingjing dengan suara rendah sambil menatapnya. Sosok itu perlahan keluar dari bayang-bayang. Cacing hitam yang aneh keluar dari bola matanya saat dia menatap Li Lingjing dengan saksama. Tampaknya ada miniatur wajah manusia di kepala cacing-cacing kecil itu, masing-masing menyeringai. Suara dingin dan serak keluar dari mulutnya. Nomor 3, biarkan aku memakanmu. Kekuatan resonansi yang liar meletus di luar aula. Lusinan individu tanpa emosi yang sebelumnya mengejar Zhu Dayu menyerang kelompok tersebut. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah kultivator-kultivator liar dan tidak terlalu kuat, kedua pemimpin kelompok itu adalah 3 mutiara. Orang-orang yang tersisa juga tidak terlalu lemah. Ditambah dengan keunggulan jumlah mereka menjadi ancaman nyata bagi Li Luo dan kelompoknya. Li Luo langsung melawan seorang kultivator liar yang telah mencapai tingkat 3 mutiara. Hanya pada saat inilah dia benar-benar merasakan betapa kuatnya kekuatan resonansinya. Meskipun lawannya jauh di depannya dalam tingkat kultivasi, tekanan selama bentrokan mereka jauh lebih lemah daripada apa yang dia rasakan dari Qin Yi sebelumnya. Dia akhirnya membandingkan dirinya dengan orang normal. Bagaimanapun, Qin Yi memiliki resonansi air kelas 9. Selain itu, dia secara alami berbakat dan bisa menang melawan lawan di tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatannya yang mendominasi, dia mungkin bisa menangkis lawan dengan 4 mutiara, apalagi lawan dengan 3 mutiara. Ini terbukti ketika dia bentrok dengan kultivator-kultivator liar tingkat 3 mutiara lainnya tidak jauh dari sana. Pengendaliannya dalam pertempuran bahkan lebih baik daripada Li Luo. Ah, saudara Li Luo, bantu aku secepatnya. Saat ini, seruan nyaring dari Zhu Dayu datang dari sisi lain. Karena banyaknya lawan, Zhu Dayu harus menahan yang lain sementara Li Luo dan Qin Yi fokus pada dua yang terkuat. Dia telah mencoba untuk melakukan pertarungan dengan para kultivator liar yang aneh menggunakan semua trik di lengan bajunya, ditambah dengan kecepatan. Namun, tidak peduli seberapa berbakat dan cepatnya dia, pasti ada serangan yang menimpanya dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, ada luka parah di sekujur tubuhnya yang gemuk itu. Untungnya, kemampuan pemulihan Zhu Dayu sungguh tak terduga. Sementara dia mengelak dengan menyedihkan, dia mengeluarkan potongan daging yang sudah matang dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan rakus. Saat dia mengkonsumsinya, luka parah di sekujur tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia mungkin bisa pulih dari cederanya, tapi rasa sakit yang ditimbulkannya tidak bisa dihindari. Akibatnya, jeritannya yang keras dan mengerikan bergema di udara di seluruh medan perang. Li Luo dan Qin Yi juga merasa sedikit marah dengan keseluruhan situasi. Bagaimanapun juga, para kultivator ini telah terpikat olehnya. Peri Qin, kita tidak bisa melanjutkan ini selamanya. Orang-orang ini sungguh aneh, dan mereka merasa mirip dengan monster. Mungkinkah mereka telah dirusak oleh monster? Li Luo berteriak. Qin Yi sedikit mengangguk. Matanya yang menawan terus terfokus pada musuhnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak bentrokan mereka dimulai dan terus mengejar nyawanya dengan tatapan kosong yang tidak memiliki tanda-tanda semangat dan vitalitas. Yang paling penting, kultivator-kultivator liar itu tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit tidak peduli berapa banyak serangan yang menimpanya. Meskipun lawannya tidak terlalu kuat dalam hal kecakapan bertarung, jelas bahwa Qin Yi tidak akan keluar dari ini tanpa cedera jika dia berlarut-larut terlalu lama. Terlebih lagi, hal itu akan semakin berbahaya bagi Zhu Dayu. Jika nanti mereka dikepung oleh lebih banyak lagi kultivator-kultivator liar yang aneh ini, dia mungkin harus menyelinap pergi sendiri terlebih dahulu. Bagaimana korupsi monster bisa meluas ke gua resonansi spiritual? Qin Yi bertanya dengan cemberut. Li Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, prioritas utama kita sekarang adalah menghabisi mereka. Jika kita berhasil menyusul mereka sekarang, tidak ada cara bagi kita untuk mengumpulkan embun emas resonansi roh lagi. Qin Yi juga memahami hal ini. Semakin banyak orang membanjiri aula berlapis emas. Semakin lama waktu yang mereka habiskan, semakin sedikit imbalan yang tersisa untuk mereka nantinya.
Namun bukanlah hal yang mudah untuk menyingkirkan semua kultivator-kultivator liar ini dalam waktu singkat. Aku punya ide. Perikin, jika kamu mempercayaiku, tolong bantu aku menahan kultivator-kultivator liar ini di sini, tiba-tiba Li Luo memberitahunya. Mata Qin Yi berkedip sejenak saat dia merenungkannya dalam diam. Setelah itu, dia mengangkat tangan gioknya, dan selubung kekuatan resonansi air muncul dari tanah. Itu membentuk dinding geyser, menjebak kultivator tiga mutiara kultivator liar yang sebelumnya ditahan Li Luo. Ada dua musuh tiga mutiara, aku tidak akan bisa menahan mereka terlalu lama. Jika kamu memakan waktu terlalu lama, aku khawatir aku harus mencari opsi lain, jawab Qin Yi dengan tenang. Li Luo hanya tersenyum sebagai tanggapan saat dia berbalik dan pergi ke aula. Melihat ini, Zhu Dayu buru-buru berteriak padanya, Saudara Li, tentunya kamu tidak berpikir untuk mengumpulkan embun emas resonansi roh di dalam dan melarikan diri, kan? Siapa tahu, itu memang mungkin, jawab Li Luo sambil bercanda sambil membuka pintu dan masuk ke aula. Pada saat yang sama, mata Qin Yi berbinar seolah dia telah mengetahui rencananya. Dia berpikir untuk memikat roh penjaga yang menjaga embun emas resonansi roh ke sini. Dia berencana menggunakannya untuk melawan para kultivator liar ini. Karena keduanya kurang memiliki perasaan dan kesadaran, sangat cocok bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Mata Zhu Dayu berbinar setelah mendengar ini. Saudara Li, rencana yang brilian. Dia memuji. Namun, Qin Yi melanjutkan, roh penjaga akan menyerang siapapun yang berada dalam jangkauan segera setelah mereka muncul. Dengan kata lain, rencana kepala naga Li Luo cukup berisiko. Jika roh penjaga memutuskan untuk fokus padanya terlebih dahulu, apa yang akan datang dari belakang kita bukanlah bala bantuan, tapi harimau berbahaya lainnya. Zhu Dayu menjerit lagi, dan dia langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Jika mereka terjebak dalam serangan menjepit oleh para kultivator-kultivator liar dan roh penjaga yang aneh ini, mereka benar-benar harus berjuang untuk hidup mereka sendiri dan melarikan diri dengan menyedihkan. Meskipun demikian, Li Luo sudah memasuki aula. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan cangkir batu di tengahnya. Cawan batu ini tidak kecil, dan cahaya emas mengalir di dalamnya. Seperti roh kecil yang dipenuhi perasaan, ada beberapa tetes embun emas resonansi roh yang menari-nari di dalamnya. Li Luo tidak ragu-ragu untuk bergerak menuju cangkir itu. Saat dia semakin dekat, itu memancarkan sinar cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi roh penjaga yang mengelilinginya ke segala arah. Mereka semua mengenakan jubah yang familiar dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci. Begitu mereka muncul, mata mereka tertuju pada Li Luo dan badai energi yang liar melanda. Seperti kilatan petir, para murid dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci menyerbu ke arahnya. Responsnya adalah mengangkat tangannya secepat mungkin, api resonansi yang diperoleh muncul di telapak tangannya. Roh penjaga yang menyerbu ke arahnya berhenti begitu mereka menyadarinya, dan badai energi yang liar menghilang. Pada saat yang sama, mereka membungkuk ke arah Li Luo dengan sopan. Menyaksikan pemandangan yang familiar ini, Li Luo memadamkan api resonansi yang diperoleh dengan puas dan meraih cangkir batu. Dia mengambilnya, berbalik, dan mulai berjalan keluar aula. Saat cawan batu mulai bergerak, roh penjaga mengikutinya dengan patuh. Di luar aula, Qin Yi menahan kedua kultivator-kultivator liar tiga mutiara sendirian. Pada saat yang sama, dia terus melihat ke aula untuk mengawasi apa yang terjadi. Gelombang energi mengamuk yang meletus sesaat sebelumnya adalah tanda yang jelas bahwa Li Luo telah mengaktifkan roh penjaga. Namun, bagaimana dia bisa menghindari fokus para roh penjaga sekarang? Apakah dia akan membuat kekacauan dan memikat roh penjaga yang menyerang ke arah mereka? Qin Yi menjaga kewaspadaannya saat matanya melirik dari waktu ke waktu. Begitu dia menyadari rencana Li Luo gagal, dia akan melarikan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Saat Qin Yi memikirkannya, Li Luo muncul dari aula. Dia berlari ke arahnya dengan kekuatan roh penjaga yang menakutkan mengikuti dari belakang. Qin Yi segera mundur ketika dia melihat mereka datang, sambil terus mengawasi roh penjaga. Dia sangat terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun roh penjaga mengejar Li Luo, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerangnya. Li Luo mendekat, dan dua kultivator-kultivator liar tiga mutiara segera menyerang jangkauan roh penjaga. Saat berikutnya, para murid dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci mulai menyerang dua kultivator liar itu dengan kekuatan penuh. Meski keduanya berusaha bertahan dari serangan mereka, mereka segera kewalahan. Saudara Li, kemarilah dan bantu aku.
Dengan cepat, Zudayu berteriak dari seberang lapangan, gembira melihat pemandangan yang baru saja disaksikannya. Li Luo menyeringai dan langsung melemparkan cangkir batu itu ke arahnya. Namun, wajah Zudayu berubah total. Dia menghindarinya, menghindari cangkir itu seolah-olah itu adalah kalajengking beracun. Ketika mendarat, sekelompok besar murid Sekte Resonansi Kekosongan Suci mengikutinya. Zudayu dengan cepat menggunakan seninya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, para kultivator liar yang aneh tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Ketika para murid Sekte Resonansi Kekosongan Suci tiba, kedua kelompok itu bentrok satu sama lain. Baku tembak energi buas terbang melintasi langit saat kedua belah pihak saling melemparkan semua yang merekita-liki. Li Luo, Qin Yi, dan Zhu Dayu memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk melarikan diri, tidak ingin terjebak di tengah. Saudara Li, itu luar biasa. Kamu berhasil memikat roh penjaga dan tidak terjebak, puji Zhu Dayu. Li Luo memandangnya dan berkata, ingat, kamu berhutang budi padaku. Zhu Dayu terdiam sesaat dan menjawab, itu dianggap layak untuk dibantu. Li Luo menjawab dengan percaya diri, mereka mengincar hidupmu, dan aku menyelamatkanmu. Apakah ini tidak dianggap sebagai bantuan? Apakah orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu begitu tidak masuk akal? Zhu Dayu menggerutu sesuatu pada dirinya sendiri. Li Luo melihat sekeliling saat darah tertumpah di medan perang. Dia mengerutkan kening beberapa saat kemudian. Para kultivator liar ini telah kehilangan akal sehatnya. Mereka bertingkah seperti boneka dengan suasana menakutkan di sekitar mereka. Aku tidak ingat mereka seperti ini sebelumnya. Qin Yi setuju dengannya, aku mengenali salah satunya. Dia berbicara kepadaku sebelum kami memasuki aula berlapis emas. Dia bertingkah seperti orang yang sangat berbeda sekarang, aku pikir sesuatu yang aneh terjadi ketika dia memasuki aula berlapis emas. Li Luo memikirkannya dengan hati-hati dan menjawab, sepertinya ada sesuatu yang sangat berbahaya di tempat ini. Mengubah begitu banyak kultivator liar menjadi boneka akan menunjukkan bahwa dalangnya luar biasa. Saat Li Luo sedang menunggu bentrokan antara para kultivator liar dan murid-murid Sekte Resonansi Kekosongan Suci berakhir, semburan energi yang sangat besar melesat ke udara di kejauhan di aula berlapis emas. Ini adalah bentrokan yang sangat mengejutkan yang mengguncang seluruh area. Bahkan Li Luo dan kelompoknya dapat dengan jelas merasakan gelombang tersebut meskipun jauh dari asalnya. Mengangkat wajah cantiknya, Qin Yi menoleh dan berseru, berdasarkan gelombang energi, setidaknya itu pasti konfrontasi dengan 8 mutiara. Di sisi lain, ekspresi Li Luo berubah total pada saat itu. Dia sangat akrab dengan energi yang melesat ke langit. Itu tidak lain adalah milik Li Lingjing. Ada apa di sana? Ledakan energi yang mengerikan bergema di udara dan bergema di seluruh aula berlapis emas yang luas, menyebabkan tanah bergetar. Li Luo melihat ke arah asalnya dengan kerutan di wajahnya. Dia kemudian melirik ke arah Qin Yi. Jika salah satu dari dua gelombang energi itu berasal dari Li Lingjing, siapa yang dia lawan? Apakah itu Qin Ying? Atau Zhu Zu? Saat Li Luo memikirkannya, dia melihat kembali pertempuran antara para kultivator liar dan roh penjaga. Kedua belah pihak kurang sadar, jadi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur. Jumlah kedua faksi menyusut dengan cepat. Adegan brutal seperti itu menyebabkan Li Luo dan yang lainnya melihatnya dengan sedikit rasa jijik. Meskipun demikian, ancaman yang mereka berikan terhadap Li Luo dan yang lainnya berkurang seiring dengan menurunnya jumlah mereka. Mari bersiap untuk menyerang juga, kita telah menimbulkan keributan di sini. Jika kita menunda ini lebih lama lagi, yang lain mungkin akan mendatangi kita, kata Li Luo. Dia mengamati sekeliling, dan tatapannya tertuju pada tengah medan perang. Disitulah cangkir batu itu mendarat, cahaya keemasan yang menyilaukan dari cairan di dalamnya menarik perhatian mereka bertiga dari waktu ke waktu. Embun emas resonansi roh di dalamnya adalah target sebenarnya. Mendengar apa yang dikatakan Li Luo, dua lainnya tidak keberatan. Saat berikutnya, mereka bertiga mengambil tindakan dengan sekuat tenaga. Mereka melenyapkan roh penjaga yang ada di antara para kultivator liar dan mereka sebelum mereka melanjutkan untuk membersihkan para kultivator liar. Puluhan menit kemudian, darah memenuhi lantai di luar aula. Tiba-tiba tempat itu menjadi sunyi senyap. Li Luo melihat zombie para kultivator-kultivator liar yang aneh. Ada bekas warna hitam pekat di dalam darah segar mereka yang memberikan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah para kultivator liar ini telah dirusak oleh monster. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada detailnya. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang menyebabkan perubahan ini. Saat masalahnya teratasi,
mereka bertiga melirik ke arah cangkir batu. Li Luo terbatuk ringan saat dia melihat ke arah Qin Yi dan bertanya, menurutmu bagaimana kita harus berbagi embun emas resonansi roh, Peri Qin? Qin Yi tersenyum lembut dan menjawab, kita berdua adalah orang pertama yang tiba. Dalam keadaan normal, aku sarankan kita membaginya secara merata di antara kita berdua. Adapun saudara Su, dia tidak hanya tidak menyumbang apapun, dia bahkan memikat sekelompok kultivator liar yang aneh ke arah kami. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak ada alasan untuk berbagi embun emas resonansi roh dengannya kan? Saat Sudayu mendengar ini, wajah gemuknya berubah total. Dia akan marah, tapi dia mengerti betapa kuatnya Qin Yi. Dia hanya bisa melihat ke arah Li Luo dengan wajah sedih dan berkata, Saudara Li Luo, aku berlumuran darah dan luka untuk menahan kelompok kultivator liar tadi. Tentunya aku pantas mendapatkan sedikit atas kerja keras itu kan? Li Luo berpikir sejenak dan berkata, Peri Qin, meskipun Sudayu memang menarik perhatian para kultivator liar yang aneh, kita akan mengalami kesulitan berurusan dengan roh penjaga jika bukan karena para kultivator liar itu. Karena itu, aku mengusulkan agar kita masing-masing mendapatkan 40% embun emas resonansi roh di sini. 20% sisanya akan dialokasikan kepadanya. Bagaimana menurutmu? Begitu Sudayu mendengar kata-katanya, dia melompat kegirangan. Terima kasih, Saudara Li Luo. Meski hanya 20%, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dua orang di depannya jauh lebih merepotkan untuk dihadapi daripada yang lain. Karena itu, Sudayu sangat puas bisa mendapatkan hadiah sekecil apapun dari mereka. Meski berpenampilan montok dan gemuk, hatinya sebening cermin. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan Li Luo dan Qin Yi memiliki tujuan, dan segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat saat ini. Saat ini, keduanya tetap waspada terhadap satu sama lain. Dengan membantunya, Li Luo berharap bisa meminjam kekuatannya untuk menekan Qin Yi. Jika perkelahian terjadi, dia bisa meminjam kekuatannya untuk sedikit mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Mata Qin Yi bergerak sedikit sebelum dia dengan tenang berkata, Kepala Naga Li Luo, kamu mencoba menjadikanku orang jahat di sini. Dia juga cerdik. Dia tahu betul apa maksud Li Luo dengan kata-kata itu. Mungkin dia berharap dia akan langsung menolak sarannya. Kalau begitu, Li Luo dan Sudayu bisa bekerja sama melawannya. Jika mereka menang dan mengusirnya, mereka dapat membagi bagiannya di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, Sudayu bukanlah orang yang lemah. Jika dia benar-benar bergandengan tangan dengan Li Luo, Qin Yi mungkin harus menanggung penghinaan hari ini. Qin Yi merenungkannya beberapa saat. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit dan menjawab, kalau begitu, mari kita bagi sesuai saranmu. Jelas bukan pilihan bijak untuk menjadikan Sudayu musuh hanya demi sedikit embun. Li Luo berseri-seri saat mendengar jawabannya. Di saat yang sama, hatinya juga sedikit kecewa. Qin Yi benar-benar orang yang berhati-hati, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk menyingkirkannya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, kekuatan resonansi melonjak dan cangkir batu itu terbang ke arahnya. Di bawah tatapan dua lainnya, dia mengumpulkan semua embun emas resonansi roh dari cangkir dan membagikannya kepada mereka sesuai kesepakatan. Li Luo akhirnya bisa mendapatkan 25 tetesan embun emas resonansi roh. Dengan hasil panen seperti itu, dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun di dalam hatinya. Jika dia bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, itu akan menjadi panen yang melimpah. Setelah mereka mengalokasikan embun emas resonansi roh, Li Luo melihat kedua lainnya dan bertanya, apakah kita akan melanjutkan pencarian kita bersama? Sudayu menjawab tanpa ragu-ragu, aku akan ikut bersamamu. Para kultivator liar itu sungguh aneh dan menakutkan. Lebih baik jika kita bisa saling menjaga satu sama lain di jalan. Sebaliknya, Qin Yi tersenyum kecil dan menjawab, terima kasih atas tawarannya, tapi aku akan menolaknya. Aku akan pergi dan mencari teman klanku dulu. Dia tidak tahu apa sebenarnya hubungan antara Sudayu dan Li Luo. Karena itu, dia tidak mau mengambil risiko dan melanjutkan pencarian bersama mereka. Jika mereka disergap di sepanjang jalan, dia mungkin akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak diinginkan. Saat dia selesai berbicara, dia melayang ke kejauhan. Sayang sekali, Li Luo menghela nafas saat dia melihatnya menghilang. Demikian pula, Sudayu mengangguk dan berkata, memang. Peri Qin sama cantiknya dengan rumor yang beredar. Sayang sekali kita tidak bisa melakukan perjalanan bersamanya. Li Luo menggelengkan kepalanya dan berkata,
Yang aku maksud adalah embun emas resonansi roh yang diberikan padanya. Jika dia melanjutkan perjalanan bersama kita, kita bisa menemukan kesempatan untuk merebutnya kembali darinya. Zhu Dayu berhenti sejenak setelah mendengarnya. Kamu bodoh. Keindahan seperti ini patut disyukuri. Bagaimana kamu bisa menyimpan pikiran jahat seperti itu? Li Luo menjawab, dia pasti memiliki setidaknya 70 atau 80 tetesan. Pada titik ini, Zhu Dayu berhenti sejenak lagi. Apakah sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang? Li Luo meliriknya dengan senyuman palsu. Meskipun demikian, dia berbalik dan menuju ke tempat gelombang energi mengerikan itu datang sebelumnya. Melihat ini, Zhu Dayu bergegas mengejarnya. Keduanya menavigasi rute kompleks di aula berlapis emas dengan tergesa-gesa. Pada titik ini, distrik di sekitar aula mulai berantakan. Tidak hanya orang-orang dari berbagai kekuatan yang bertarung satu sama lain untuk mendapatkan embun emas resonansi roh, ada juga pertempuran melawan roh penjaga. Tentu saja, ada banyak kultivator liar aneh yang tampaknya telah dirusak oleh monster juga. Kekacauan merajalela saat pertempuran terjadi di seluruh tempat. Bahkan ada orang yang tidak mengetahui tempatnya, diam-diam mengikuti Li Luo dan Zhu Dayu. Untungnya, keduanya mampu menghalangi orang-orang ini dengan niat jahat setelah menunjukkan kekuatan mereka yang merusak. Adapun yang lebih kuat yang memiliki kekuatan 4 atau 5 mutiara, mereka sangat sadar dan berhati-hati terhadap latar belakang keduanya. Mereka menjaga jarak dari kedua orang itu dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Lagi pula, tempat ini penuh dengan embun emas resonansi roh, jadi tidak perlu memaksakan diri melawan dua talenta terhormat dari kekuatan Kaisar Surgawi ini. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah mereka memiliki artefak rahasia yang dapat membalikkan keadaan ketika keadaan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, perjalanan Li Luo dan Zhu Dayu berjalan mulus saat mereka melewati aula berlapis emas. Wajah Li Luo tiba-tiba berubah ketika dia mendekati asal mula gelombang energi. Tubuhnya membeku sesaat ketika badai energi yang mengerikan menyapu dirinya sekali lagi. Gelombang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li Luo dan Zhu Dayu terlempar ke belakang karenanya. Tubuh mereka bergetar hebat karena energi kekerasan. Konstruksi di sekitar mereka retak berulang kali karena kekuatan yang besar. Apa yang terjadi di sana? Zhu Dayu berseru ngeri. Li Luo melihat ke distrik yang tidak terlalu jauh di depan. Sebelumnya ada aula yang berdiri di sana, tetapi bangunan dan strukturnya telah dirobohkan. Dua energi yang berlawanan terus berbenturan dan mendatangkan malapetaka di sekitar mereka, dan salah satu energi itu milik Li Lingjing. Dia bertarung melawan lawan yang benar-benar menakutkan. Saat dia memikirkan hal ini, kekhawatiran muncul di mata Li Luo. Dia mengumpulkan semua kekuatan resonansi di tubuhnya untuk menahan badai energi yang mengerikan, yang mereda setelah beberapa saat. Li Luo bisa melihat kabut hitam membubung ke langit dari distrik tersebut. Itu adalah kabut yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, itu hilang sepenuhnya. Dia mengerutkan kening, mengertakkan gigi sebelum menyerang dengan kecepatan penuh. Saudara Li Luo, terlalu berbahaya di sana. Jangan terlalu dekat. Zhu Dayu segera memperingatkannya saat melihat reaksinya. Namun, Li Luo tidak peduli, malah mempercepat. Zhu Dayu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan hal yang sama, mengikuti Li Luo dengan seluruh kecepatannya. Mereka berdua bergegas pergi, dan setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di tempat terjadinya letusan energi. Tanah penuh retakan dan bangunan hancur total. Gelombang energi yang tersisa masih membuat mereka terkejut. Li Luo melihat ke lorong hancur yang diselimuti kegelapan. Ada sosok familiar yang berdiri diam di sana. Li Lingjing. Li Luo perlahan berjalan mendekatinya. Saudara Li Luo, jangan pergi ke sana. Ada yang salah dengannya. Auranya sama seperti para kultivator-kultivator liar yang kita hadapi sebelumnya. Zhu Dayu berteriak tergesa-gesa saat keringat menetes dari wajahnya yang montok. Li Luo melambaikan tangannya dan menjawab, tunggu aku di sini, Saudara Zhu. Dia harus pergi ke sana dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Li Lingjing. Dia tidak bisa pergi dan mengabaikannya sekarang. Dia perlahan-lahan berjalan menuju kegelapan yang menakutkan. Dia segera berhenti dan dengan ragu-ragu berbisik, Sepupu Lingjing. Apa kamu baik-baik saja? Dia tidak menjawab. Wajah putihnya terselubung dalam kegelapan. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Li Luo menarik napas dalam-dalam lagi dan dengan hati-hati mendekat. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kegelapan dan meraih pergelangan tangan Li Lingjing. Ketika mereka bersentuhan, dia bisa merasakan rasa dingin yang menakutkan menjalar ke tulang punggungnya.
Lalu dia melihat Li Lingjing tiba-tiba membuka matanya dengan kasar. Matanya yang indah berbentuk almond yang selalu dipenuhi dengan ekspresi geli kini diselimuti oleh emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya. Itu merembes keluar dari matanya seperti air pasang, cukup kuat untuk membuat siapapun yang hadir bergidik. Li Luo membeku sesaat ketika dia melihat mata Li Lingjing dipenuhi dengan emosi negatif. Untuk sesaat, hal itu mengingatkannya pada penampilannya ketika dia berada di bawah pengaruh iblis sejati pemakan jiwa di wilayah gelap wilayah barat. Masih berdiri di tempat yang sama, dia meraih tangan Li Luo sebagai tanggapan. Jari-jari rampingnya menggenggam tangannya erat-erat, kukunya menancap jauh di punggung telapak tangannya. Pada saat itu, penguatan yang diberikan oleh tubuh naga yang disucikan sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Li Luo bisa merasakan sensasi sedingin es dari jari-jarinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat dia merasakan sakit yang menusuk di punggung tangannya, Li Luo berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepupu Lingjing, ada apa?" "Bangun." Namun, dia tidak menanggapi. Dia mulai meremas tangannya dengan kekuatan yang lebih besar, dan pembuluh darah mulai muncul di lengannya. Meski tangannya tampak kecil dan lemah, hal itu membuat tulang Li Luo berderit. Emosi negatif yang dia tekan selama ini mengalir keluar. Dan ada garis-garis hitam aneh yang merayapi pupil matanya. Jejak iblis sejati pemakan jiwa. Li Luo kaget saat melihatnya. Sepertinya iblis sejati pemakan jiwa yang telah dibasmi sepenuhnya sebelumnya mulai muncul setelah pertempuran besar sebelumnya. Namun, hal ini tidak dapat dihalangi bahkan oleh adipati biasa. Hanya seorang raja saja yang cukup. Setelah pemikiran ini terlintas di benak Li Luo, dia mendapat sebuah ide. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang gajah oniks giok emas muncul di tangannya. Dia menyalurkan kondisi mentalnya ke dalam dan mengaktifkan tanda raja yang tersembunyi jauh di dalam pedangnya. Energi yang tak terlukiskan melonjak. Tubuh mungil Li Lingjing bergetar sedikit ketika dia bersentuhan dengan energi tersebut, dan dia langsung melepaskan cengkeramannya di tangan Li Luo. Emosi negatif yang luar biasa di matanya juga mereda dengan cepat. Setelah beberapa saat, matanya kembali normal. Li Luo. Dia menatapnya dengan senyum pahit di wajahnya. Tubuhnya merosot karena kelemahan segera setelahnya. Melihat ini, Li Luo segera menangkapnya dan memegang pinggangnya. Li Lingjing meraih pakaian Li Luo saat tubuh mungilnya bersandar padanya untuk mendapat dukungan. Wajah pucatnya tampak tak berdaya. "Sepupu Lingjing, apa yang terjadi di sini?" Li Luo bertanya. Li Lingjing menempelkan pipinya dengan lemah ke dada Li Luo. Dia menghela nafas dan berkata dengan muram, "Aku bertemu iblis sejati pemakan jiwa lainnya." Mendengar ini, mata Li Luo menjadi ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan nada bimbang, iblis sejati pemakan jiwa yang lain. Bagaimana makhluk itu bisa masuk ke gua resonansi roh? Saat ini, ada banyak elit dari berbagai kekuatan yang berjaga tepat di luar gua resonansi spiritual. Monster ini tidak mungkin menyelinap masuk. Li Lingjing memikirkannya sejenak sebelum dia menjawab, mereka bukan monster biasa, mereka adalah campuran khusus dari monster dan sesuatu yang lain. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak dapat dideteksi oleh Adipati selama mereka tidak mengungkapkan diri mereka dengan sukarela. Iblis sejati pemakan jiwa pasti sengaja mencariku, aku bertarung dengannya, dan itu adalah lawan yang tangguh. Wajah Li Luo berubah serius saat dia mendengarkan. Jika itu adalah lawan yang bahkan menurut Li Lingjing sulit dihadapi, situasi sebelumnya pasti merupakan cobaan yang mengerikan. Tidak heran gelombang energi yang datang darinya begitu menakutkan. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan, aku berhasil memaksanya mundur pada akhirnya. Meskipun suara Li Lingjing lembut dan lemah, tekadnya tetap kuat. "Sepupu Lingjing, kamu benar-benar mengesankan. Segalanya akan menjadi lebih buruk jika Qin Ying mengalaminya," kata Li Luo dalam upaya untuk sedikit menghiburnya. Li Lingjing tersenyum pahit sambil berkata, "Meskipun aku memaksanya mundur, aku telah dirusak olehnya sebelumnya. Itu sebabnya aku bertindak sangat berbeda." Matanya sedikit terkulai dan dia melanjutkan dengan suara lembut, "Ini menunjukkan bahwa korupsiku sebelumnya belum sepenuhnya terhapus. Aku telah menggagalkan niat baikmu." Li Luo menghela nafas dan menjawab, "Jangan khawatir, Sepupu Lingjing. Yang paling penting adalah kamu aman. Kamu terlalu baik," katanya sambil tersenyum ringan. Li Luo melanjutkan, "Karena khawatir, bagaimana perasaanmu saat ini? Aku telah kehabisan kekuatan resonansi dalam jumlah besar dan memerlukan waktu untuk memulihkan diri." Li Lingjing mengusap bibir merahnya sedikit sebelum melanjutkan, "Sepupu Li Luo, kamu bisa menurunkanku sekarang."
Kita tidak boleh membiarkan yang lain melihatku dalam kondisi lemah seperti ini. Jika kita melakukannya, tidak akan ada yang menghentikan orang seperti Qin Ying nanti. Memang benar, situasi di aula berlapis emas itu berantakan. Berbagai kekuatan semuanya berperang melawan para kultivator liar. Jika ada yang melihat betapa lemahnya Li Lingjing, orang-orang seperti Qin Ying dan Qin Yi mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya untuk menyerang mereka. Pada saat itu, Li Lingjing tidak akan dapat memberikan banyak bantuan dalam kondisi lemahnya. Li Luo sendiri kemungkinan besar tidak akan mampu menangkisnya. Sepupu Lingjing, jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri, kata Li Luo gembira. Dia sedikit terharu melihat betapa Li Lingjing begitu mengkhawatirkannya meskipun dia benar-benar kelelahan. Meskipun demikian, dia juga tahu bahwa posisi mereka saat ini membuatnya sedikit tidak nyaman, jadi dia perlahan melepaskannya. Li Lingjing sedikit terhuyung dengan tubuhnya yang masih sedikit lemas. Tangan rampingnya memegang lengan Li Luo sebagai penyangga sementara pipi pucatnya sedikit memerah. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang patah berisi aura tak menyenangkan dari bola sakunya dan membuangnya seperti potongan. Li Luo mengenalinya dengan sekali pandang. Itu adalah artefak berharga bermata ungu yang pernah digunakan Li Lingjing sebelumnya. Sepertinya itu telah hancur total dalam pertempuran sebelumnya. Setelah dia mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, dia melihat ke arah luar lorong. Ada sosok gemuk yang sesekali mencuri pandang ke arah mereka. Ketika dia melihat Li Lingjing menoleh, dia menggigil dan bersembunyi di balik pilar. Dia adalah Zudayu dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu. Kami baru saja mulai bekerja sama, jelas Li Luo. Li Lingjing sedikit mengangguk. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah total. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke depan, ke kejauhan aula berlapis emas. Ada kabut hitam aneh yang perlahan menyebar ke segala arah. Kabut itu tampak tidak biasa, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan samar-samar mereka dapat mendengar banyak bisikan aneh darinya. Bahkan dari kejauhan, kabut mampu membangkitkan emosi negatif dalam diri seseorang dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Itu adalah iblis sejati pemakan jiwa. Setelah aku menghancurkan tubuh fisiknya, ia menjadi sangat tidak bermoral. Kini mereka menyebarkan korupsinya, aku kira itu tidak akan berhenti sampai aku ditangkap, Li Lingjing menjelaskan perlahan. Li Luo mengerutkan kening saat mendengar ini. Situasi di aula berlapis emas sudah berantakan, dan sekarang mereka harus berurusan dengan iblis sejati pemakan jiwa di atas segalanya. Ini sungguh merepotkan. Ayo masuk ke dalam aula berlapis emas. Pasangan lain dari berbagai kekuatan akan menuju ke sana juga. Melihat cara iblis sejati pemakan jiwa menyebarkan kerusakannya, akan sulit bagi tim lain untuk lolos tanpa cedera. Kalau begitu, kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka dan meminjam kekuatan mereka untuk melawannya, bisik Li Luo padanya. Rencananya saat ini adalah menyeret tim lain bersama mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawan iblis sejati pemakan jiwa tanpa bantuan. Li Lingjing mengangguk ringan. Setelah itu, Li Luo melangkah maju dan memberitahu Zudayu dengan serius, monster yang sangat kuat telah menyelinap ke aula berlapis emas. Para kultivator liar yang aneh dari sebelumnya seharusnya menjadi pekerjaannya. Sepupuku baru saja melawannya dan hampir terkorupsi. Zudayu menjawab dengan tidak percaya, bagaimana bisa ada monster di gua resonansi spiritual. Itu benar, Li Luo menunjuk ke arah kabut aneh yang menyebar di kejauhan. Zudayu kehilangan kata-kata. Sebagai anggota dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu, dia tidak asing dengan monster. Berdasarkan perasaan seram dan aneh yang didapatnya, hal itu membenarkan kecurigaannya. Aku harus cepat mencari anggota klanku juga, kata Zudayu dengan panik. Ketika situasi memburuk, yang paling aman adalah tetap berpegang pada orang yang dia kenal. Ayo pergi bersama, anggota klanmu juga harus menuju ke dalam aula berlapis emas, saran Li Luo. Zudayu ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak menolak tawaran itu. Melihat situasi yang ada, memang lebih aman bagi mereka untuk bekerja sama. Karena itu, mereka bertiga bergegas menuju distrik tengah aula berlapis emas. Selagi mereka melakukan itu, kabut hitam yang menyeramkan perlahan menyebar ke bagian luar aula berlapis emas. Bisikan aneh bergema di udara saat perlahan memenuhi setiap ruangan. Beberapa kultivator liar tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Ketika mereka bersentuhan dengan kabut, mata mereka langsung berubah menjadi hitam pekat dan cacing-cacing yang terlihat samar-samar mulai merayapi di dalam pupil mereka. Setelah ini, individu-individu yang rusak akan mengikuti kabut hitam, perlahan-lahan merayap menuju distrik tengah aula berlapis emas. Li Luo, Li Lingjing,
dan Zhu Dayu terbang melewati banyak aula saat mereka menuju ke distrik tengah aula berlapis emas. Saat ini, situasi di gedung luas ini mulai kacau. Kabut hitam yang aneh terus menyebar dengan kecepatan yang menakutkan tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Segalanya tampak tertelan seluruhnya saat lewat, bahkan bangunan pun menghilang tanpa jejak. Li Luo berbalik untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Tatapannya berubah serius. Iblis sejati pemakan jiwa telah kehilangan tubuh fisiknya setelah pertarungannya dengan Li Lingjing sebelumnya. Akibatnya, hal itu menjadi semakin tidak terkendali. Namun, hal itu tidak terasa menakutkan seperti yang mereka temui di wilayah gelap wilayah barat, mungkin karena efek pembatasan dari gua resonansi spiritual. Meskipun demikian, situasi di hadapan mereka sangatlah berbeda. Li Luo mendapat dukungan dari berbagai anggota Panji saat itu. Dengan dorongan dari harmoni, dia memiliki kekuatan untuk menyaingi musuh sekuat Adipati. Sekarang, dia tidak memiliki sekutu di sisinya. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menangkis iblis sejati pemakan jiwa. Ini adalah tugas yang sangat menantang. Berdasarkan perkiraannya, kekuatan iblis sejati pemakan jiwa pasti telah mencapai puncak tingkat mutiara surgawi bahkan ketika dibatasi. Mereka mungkin tidak memiliki peluang melawannya bahkan jika 8 mutiara seperti Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Zhu bekerja sama. Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat memikirkan semua ini. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka meninggalkan aula berlapis emas saat ini juga. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan mengingat kabut telah mengelilingi wilayah luar dan sepenuhnya memotong jalur pelarian mereka. Saat ini, dia berbalik untuk melihat Li Lingjing, yang mengikuti dari belakang. Tanda-tanda kemerahan mulai kembali terlihat di wajahnya yang pucat. Li Luo telah menggunakan banyak seni resonansi pemulihan dengan kekuatan resonansi air, kayu, dan cahayanya untuk mempercepat pemulihannya. Saat dia merenung, Li Luo dan kelompoknya melompat ke atas sebuah bangunan tinggi. Dia melirik sekilas ke belakang dan tiba-tiba berhenti sejenak. Distrik di belakang mereka telah sepenuhnya diselimuti kabut hitam. Namun, ada wilayah kecil yang belum ternoda di antara itu. Li Luo samar-samar bisa melihat sosok di wilayah kosong di kejauhan. Apakah itu pembawa lentera dari sebelumnya? Dia terkejut. Pembawa lentera dapat dianggap sebagai karakter dengan peringkat tertinggi dan paling luar biasa di seluruh aula berlapis emas. Namun, tindakannya justru membuatnya tampak seperti zombie berjalan. Bahkan dengan kabut hitam menyelimuti sekelilingnya, dia hanya berdiri di sana tanpa ada gerakan apapun. Saat Li Luo mencoba membuat rencana permainan, dia merasakan gerakan datang dari depan. Dia mendongak kembali, dan sesosok tubuh gemuk bergegas ke arah mereka. Saudari Zhu. Zhu Dayu berteriak gembira saat melihat orang yang masuk. Itu adalah Zhu Zhu, yang ditemui Li Luo sebelumnya. Tubuhnya cukup gemuk, yang merupakan ciri khas orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu. Ketika dia mendarat di depan mereka, dia melihat sekilas ke arah Zhu Dayu sebelum menatap Li Luo dan Li Lingjing. Saudari Zhu, mereka adalah temanku. Kami saling menjaga satu sama lain dalam perjalanan ke sini, kata Zhu Dayu. Mendengar ini, Zhu Zhu mengangguk dan menunjukkan senyuman ramah dan hangat kepada Li Luo dan Li Lingjing. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian, teman-teman. Perhatiannya terutama tertuju pada Li Lingjing. Dia telah melihat pertarungannya di luar aula berlapis emas sebelumnya, jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya wanita di depannya ini. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sana? Zhu Zhu bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Di saat yang sama, jari gemuknya menunjuk ke arah kabut hitam di kejauhan. Dia telah mengumpulkan embun emas resonansi roh selama ini sebelum dia merasakan gangguannya. Aku pikir monster berhasil menyelinap ke gua resonansi spiritual, jelas Li Luo. Dia tidak menyebutkan apapun tentang iblis sejati pemakan jiwa. Bagaimanapun, ini menyangkut Li Lingjing, dan dia pasti lebih suka jika yang lain tidak tahu tentang sejarah korupsinya. Zhu Zhu tercengang. Bagaimana mungkin? Ada begitu banyak ahli puncak yang berjaga di luar. Memang benar, berbagai kekuatan Kaisar Surgawi telah mengirim banyak kultivator terkuat mereka untuk berjaga di luar gua. Beberapa dari mereka bahkan adalah adipati kelas 7. Mereka semua adalah elit di benua ilahi asal surgawi. Li Luo mengangkat bahu sebagai jawaban. Saudari Zhu, ayo kita bergerak bersama. Monster ini sungguh merepotkan. Siapapun akan pusing jika menghadapinya sendirian, saran Zhu Dayu. Zhu Zhu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk setuju. Mari kita menuju aula utama untuk saat ini. Kita bisa mencari yang lain dan bekerja sama untuk mengatasinya,
kata Li Luo sambil menunjuk ke arah aula besar yang tidak terlalu jauh dari mereka. Itu adalah pemandangan paling megah yang pernah mereka temui sejauh ini. Yang lain tidak keberatan, jadi mereka berjalan menuju ke arah itu. Pada titik ini, kabut hitam telah mengejutkan lebih banyak orang. Mereka semua terkejut dengan perkembangan aneh ini. Karena tidak ada tempat lain untuk melarikan diri, semua orang akhirnya menuju ke aula besar yang sama. Setelah beberapa saat, Li Luo dan kelompoknya tiba. Mereka memperhatikan bahwa yang lain telah tiba sebelum mereka. Qin Yi adalah salah satunya. Dia menjadi pusat perhatian seperti biasa. Dengan senyum manis dan pesonanya, dia menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Di dekatnya ada Qin Ying yang melindunginya. Kalian sampai di sini dengan sangat cepat, komentar Li Luo sambil tersenyum ke arah Qin Yi. Qin Yi menjawab dengan senyum tipis. Dia kemudian melihat sekilas ke arah Li Luo sebelum berbalik ke arah Li Lingjing. Setelah melihat sekilas, dia bertanya, apakah Nona Li Lingjing terluka? Senyuman muncul di wajah Li Lingjing begitu dia mendengar pertanyaan itu. Aku bertengkar dengan monster tadi, jawabnya. Dia memilih untuk tidak menyembunyikan semuanya dari Qin Yi. Mengingat kecerdasan Qin Yi yang luar biasa, melakukan hal itu hanya akan semakin meningkatkan kecurigaannya. Faktanya, dia memilih untuk langsung mengungkapkan bahwa musuhnya adalah monster untuk mengalihkan perhatian Qin Yi dari luka-lukanya. Benar saja, semua orang terkejut begitu mereka mendengarnya, bahkan Qin Yi. Mengabaikan nafas lemah Li Lingjing untuk saat ini, dia melanjutkan, apakah itu benar-benar monster? Li Lingjing menjelaskan, ini sangat kuat, dan bahkan dengan batasan dari gua resonansi spiritual, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tangani. Aku melawannya sebelumnya dan berakhir dengan cedera ini, seperti yang kamu lihat. Qin Ying mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Kekuatannya mirip dengan Li Lingjing. Jika Li Lingjing keluar dengan cedera parah, dia pasti akan kesulitan melawannya juga. Semuanya, kita harus bekerja sama jika kita ingin melawan monster itu. Dengan begitu, kita mungkin bisa membuat jalan keluar dari tempat ini meski kita tidak bisa menghilangkannya. Begitu kita berhasil keluar dan menyampaikan kabar kepada para ahli di luar, kita akan bisa mengepungnya dan membunuhnya, kata Li Luo kepada yang lain. Karena pembatasan di gua resonansi spiritual, pihak monster tidak dapat menampilkan kekuatan di atas tingkat resonansi surgawi meskipun kekuatan sebenarnya tidak dapat diduga. Namun, yang paling merepotkan saat ini bukanlah monster saja. Ada juga banyak orang yang telah dirusak olehnya. Jika monster memanfaatkan yang rusak untuk menguras stamina kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah bekerja sama. Saudara Li Luo benar, jika kita tetap terpecah saat ini, akan semakin banyak orang yang terkorupsi. Jika itu terjadi, tidak ada satupun dari kita yang bisa keluar hidup-hidup, tambah Sudayu. Qin Yi ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab dengan tegas, itu benar. Bekerja sama adalah pilihan paling rasional. Dia sangat dihormati dan dikagumi oleh banyak orang di grup. Begitu dia setuju, yang lain secara alami mengikuti. Kepala naga Li Luo, mata indah Qin Yi beralih ke Li Luo, lalu jari gioknya yang ramping menunjuk ke aula besar emas di kejauhan. Ada banyak pelindung dan rune di aula itu. Ini pasti diatur untuk perlindungan. Jika kita bisa memasukinya, kita seharusnya bisa mendapatkan tempat berlindung untuk saat ini. Mendengar ini, Li Luo segera menoleh. Memang benar, ada banyak rune yang bersinar di luar aula besar itu. Itu adalah aula utama dari aula berlapis emas. Siapa yang tahu harta rahasia apa yang tersembunyi di sini? Namun, kita tidak dapat membuat kemajuan apapun karena perlindungan rahasia. Kita menghabiskan setengah hari untuk menyerang, tetapi masih belum bisa masuk. Aku sarankan agar kita memfokuskan upaya kita, bekerja sama, dan membuat pembukaan di formasi pertahanan terlebih dahulu, sehingga kita bisa masuk untuk berlindung, saran Qin Yi. Li Luo maju selangkah dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di pintu berat aula utama. Begitu telapak tangannya bersentuhan dengannya, sebuah kekuatan besar muncul dan mendorongnya menjauh. Rune bersinar di pintu. Untuk sesaat, sepertinya mereka membentuk bentuk api. Saat dia menatap bentuk api itu, matanya menyipit. Ini terlihat seperti api resonansi yang diperoleh. Api resonansi. Li Luo memikirkannya. Sepertinya dia perlu menggunakan api resonansi yang diperoleh sebagai katalis untuk membuka pintu aula utama. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dan dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya seperti ini.
Situasi kita sangat buruk. Mari kita bekerja sama dan memfokuskan upaya kita untuk membuat celah dan memaksa masuk. Kita akan memiliki lapisan perlindungan tambahan begitu kita berada di dalam, saran Li Luo dengan tenang. Qin Yi sedikit mengangguk. Ini juga merupakan pemikirannya. Pada saat berikutnya, mereka bekerja sama untuk menciptakan ledakan kekuatan resonansi yang luar biasa yang menghantam sudut pintu. Runenya berfluktuasi dengan cerah saat mereka menahan serangan itu. Namun, pintunya tetap diam. Li Luo juga telah mengumpulkan kekuatan resonansinya pada saat ini. Namun, kekuatan resonansinya memiliki untaian api resonansi yang tersembunyi di dalamnya. Segera setelah kekuatan resonansi Li Luo menghantam pintu bersama dengan serangan dari yang lain, Run mulai bereaksi dengan kuat. Bekerja, mari kita gandakan upaya kita. Zhu Dayu berteriak saat melihat akhirnya ada reaksi. Yang lain juga memiliki motivasi yang sama, dan serangan mereka semakin ganas. Sementara itu, Li Luo memastikan serangannya terus mengenai pintu. Secara bertahap, Run menjadi lebih gelap. Beberapa saat kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Pintu aula utama terbuka perlahan. Li Luo dan Qin Yi adalah orang pertama yang bergegas ke aula utama. Mereka tahu bahwa jika aula utama memiliki perlindungan yang mengesankan, mungkin ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Bagian dalam aula itu terbuat dari emas yang mempesona, dengan tanda-tanda tanah, angin, air, dan api terukir di dindingnya. Sungguh pemandangan yang ajaib. Namun, yang paling menarik perhatian semua orang adalah wilayah tengah. Ada platform emas di sana, dengan banyak tanda terukir di dalamnya. Rune ini meluas dan membentang ke seluruh bagian aula utama. Samar-samar orang bisa melihat energi alam duniawi mengalir terus-menerus menuju platform emas. Dan ada lebih dari selusin bola cahaya yang melayang di atas platform dan terus bergerak. Di dalamnya terdapat banyak artefak, masing-masing memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Artefak yang berharga. Mata semua orang yang memasuki aula utama langsung bersinar. Barang-barang di dalam bola cahaya semuanya adalah artefak berharga. Faktanya, itu semua adalah artefak berharga bermata ungu berdasarkan gelombang energi. Terlebih lagi, yang paling terang di tengah memiliki gelombang energi yang begitu kuat sehingga bisa jadi itu adalah artefak berharga bermata tiga ungu. Belum lagi para kultivator liar biasa, artefak berharga bermutu tinggi seperti itu menarik bahkan bagi orang-orang seperti Li Luo, Qin Yi, dan Zhu Dayu. Mata Li Luo juga berbinar pada saat yang sama. Satu-satunya artefak berharga bermata tiga ungu yang dia punya hingga saat ini adalah hormat pemburu matahari naga surgawi. Satu-satunya yang lain adalah bros pohon resonansi ungu miliknya. Namun ada lusinan harta karun yang tergeletak di depan mereka saat ini. Jika dia bisa mendapatkan satu saja dari mereka, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah hening sejenak di aula utama, kekuatan resonansi mulai meningkat. Dalam sekejap mata, semua orang bergegas menuju platform emas. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang ingin mendapatkan artefak berharga terlebih dahulu. Ketika kerumunan mendekati platform, tiba-tiba terdengar suara dering yang tajam. Lalu tiba-tiba ada kilatan emas, dan kerumunan itu terlempar kembali dengan semua orang memuntahkan darah. Harta karun yang disimpan di tengah juga terbang ke segala arah saat ini. Tempat itu berubah menjadi kekacauan saat semua orang mengejar artefak berharga itu. Li Luo mengamati sekeliling dengan matanya. Tiga istana resonansi di dalam dirinya berdengung dan beresonansi satu sama lain ketika kekuatan resonansi melonjak di dalam tubuhnya. Dia kemudian menggabungkannya menjadi kekuatan resonansi ganda yang dikejar dengan kecepatan eksplosif. Matanya mengamati sekeliling dengan cepat sebelum fokus pada bola cahaya. Ini adalah bola paling terang di antara semua harta karun di sini. Energi yang berasal darinya sama mengejutkannya dengan letusan gunung berapi. Jelas sekali, ini bukanlah harta karun biasa. Li Luo secara alami tertarik padanya. Namun, hal itu juga menarik perhatian Qin Ying dan Zhu Zu, dua orang terkuat di ruangan itu. 8 mutiara surgawi muncul di belakang keduanya, dan gelombang energi mereka yang menakutkan menyapu seluruh lapangan dan menghempaskan yang lainnya. Keduanya langsung menuju bola cahaya itu. Melihat ini, Li Luo melihat ke arah Li Lingjing. Namun, kekuatan resonansinya belum pulih sepenuhnya dan dia hanya bisa merespons dengan tatapan tak berdaya. Jika dia melawan Qin Ying dan Zhu Zu untuk mendapatkan harta karun itu sekarang, itu hanya akan menunjukkan kepada mereka bahwa tubuhnya dalam kondisi yang buruk. Li Luo merasa sedikit menyesal. Dia memberi isyarat agar Li Lingjing berhati-hati sebelum dia bergegas keluar juga.
Namun, dia tidak punya niat untuk bersaing dengan Qin Ying dan Zhu Zhu untuk saat ini. Dia ingin mengambil artefak berharga mata ungu lainnya terlebih dahulu. Adapun yang paling menarik perhatian, dia akan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkannya nanti. Matanya segera tertuju pada satu bola cahaya, yang sudah menjadi sasaran banyak bola cahaya lainnya. Kekuatan resonansi menjangkau bola cahaya berulang kali, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bola cahaya melemah, Li Luo bisa melihat benda di dalamnya. Tampaknya itu adalah kipas bulu zamrud, memancarkan cahaya hijau penuh vitalitas. Artefak berharga ini kemungkinan besar memiliki afinitas resonansi kayu. Li Luo memiliki kekuatan resonansi kayu, jadi itu sempurna untuknya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menyerangnya dengan tubuh naga suci 9 sisiknya yang diaktifkan. Sayapnya terbentang di belakangnya, dan dentuman petir dan guntur memenuhi udara. Betapa beraninya kamu. Sepertinya banyak orang telah melihat artefak berharga ini juga, dan tidak satupun dari mereka yang lemah, yang terkuat di antara mereka adalah 3 mutiara. Dia berteriak dengan marah ketika dia melihat penyelesaian iblis seperti Li Luo datang untuk bertarung dengan mereka demi harta karun itu. Meskipun mereka semua tahu tentang latar belakang Li Luo, hasil akhirnya akan ditentukan oleh kekuatan. Latar belakang seseorang benar-benar diabaikan ketika harta karun yang begitu lezat berada tepat di depan mata mereka. Karena itu, dia melotot dengan marah. Mutiara surgawi di belakangnya bersinar lebih terang, lalu dia melancarkan serangan ke arah Li Luo. Meski begitu, Li Luo tidak mundur. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya dan siluet pedang muncul di telapak tangannya. Tampaknya mengandung lautan luas energi pedang tajam yang tak terlukiskan, menarik perhatian banyak orang di aula segera setelah itu terwujud. Ini mengejutkan bahkan bagi beberapa tingkatan yang lebih kuat dari Li Luo. Di kejauhan, Qin Yi juga menoleh dengan ekspresi serius. Siluet pedang di telapak tangannya pasti menjadi rahasia di balik lengan bajunya. Pastilah seni rahasia yang membantunya mengalahkan replika Li Taixuan selama pertempuran kepala naga. Siluet itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Jelas sekali, seni adipati ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, mungkin tingkat takdir. Orang-orang yang memiliki pemikiran untuk membalas Li Luo langsung membeku. Wajah mereka berubah total dan mereka tidak berani menyerang lagi. Mereka benar-benar tahu bahwa pedang biru yang ada di telapak tangan Li Luo berakibat fatal, bahkan bagi mereka. Bahkan kultivator 3 mutiara tahu bahwa dia kemungkinan besar akan terluka parah jika dia menjadi target Li Luo. Situasinya sudah sangat kacau sekarang, terutama dengan pihak lain yang mengejar mereka dari luar. Jika dia terluka parah sekarang, dia benar-benar bisa kehilangan nyawanya dalam pertarungan berikutnya. Tidak peduli betapa berharga dan menariknya artefak berharga bermata ungu itu, bukanlah pilihan bijak untuk memperebutkannya dengan Li Luo. Selain itu, dia masih bisa mengejar harta karun lainnya. Li Lingjing juga mengamati situasi dari dekat. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memilih untuk tidak ikut berperang untuk saat ini, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Oleh karena itu, banyak orang yang mundur meskipun mereka tidak mau. Li Luo maju ke depan dan meraih bola cahaya tanpa ragu-ragu lagi saat dia melihat yang lain mundur. Membuka tangannya, dia mengambil kipas bulu zamrud itu. Namun, ada perlawanan yang kuat segera setelah tangannya menyentuh pegangan harta karun itu. Tampaknya ada tanda khusus pada pegangannya, dan Li Luo tidak dapat mengendalikan kipas tersebut tanpa melepaskannya. Li Luo mengerutkan kening saat dia mencoba menghapus tanda itu dengan menyalurkan kekuatan resonansinya. Namun, tanda itu tampaknya masih hidup, menolak usahanya. Itu adalah tanda yang sangat merepotkan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan seperti ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghapusnya sepenuhnya. Sepertinya meskipun mereka memiliki harta karun ini, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Li Luo mengangkat kepalanya saat ini. Dia memperhatikan bahwa yang berhasil mendapatkan artefak berharga juga menghadapi masalah yang sama. Tampaknya ada semacam tanda yang melindungi mereka. Li Luo memikirkannya sejenak sebelum dia memanggil api resonansi yang diperoleh. Sebagai percobaan, dia mencoba membiarkan api resonansi yang diperoleh bersentuhan dengan tanda tersebut. Yang mengejutkannya, api resonansi yang diperoleh hanya membuat satu putaran di sekitar tanda dan kemudian terhapus seluruhnya tanpa ada jejak yang tertinggal. Li Luo menyalurkan kekuatan resonansinya ke dalam harta karun itu sekali lagi. Kali ini, dia dengan mudah menguasai kipas hijau zamrud itu. Sebuah pesan muncul di benaknya segera setelah dia melakukannya.
Artefak berharga mata ungu, kipas bulu kayu hitam. Dengan sekali gesekan, ia dapat menyapu cahaya misterius hidup dan mati. Cahaya kehidupan berwarna putih, memberikan vitalitas pada seseorang dan membantu pemulihan. Cahaya kematian berwarna hitam, melarutkan darah dan tulang seseorang. Kipas bulu kayu hitam. Li Luo memegang kipas bulu zamrud itu saat matanya berbinar penuh minat. Kipas itu terbuat dari jenis kayu khusus yang hanya tumbuh di medan perang kuno. Ia membutuhkan zombie sebagai pupuknya, tetapi begitu pohon itu mulai tumbuh, ia akan mengandung banyak energi kehidupan. Bahkan getah pohonnya mengandung begitu banyak kekuatan hidup sehingga dapat mengobati luka yang paling serius. Oleh karena itu, kipas ini merupakan artefak yang mengandung energi hidup dan mati. Setelah beberapa penyempurnaan, ia memperoleh kekuatan untuk mengaktifkan keduanya. Li Luo melihat lagi gagang kipas bulu itu. Di atasnya ada permata ungu yang sangat terang. Ini jelas merupakan artefak berharga bermata ungu. Li Luo sangat terkejut. Meski hanya satu mata ungu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia telah memperoleh harta lain untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika Li Luo mendapatkan kipas bulu kayu hitam, badai energi yang mengejutkan dan liar meledak di tengah aula utama. Banyak orang memuntahkan darah dari gelombang kejut yang gila itu sebelum mundur beberapa langkah. Melihat ke atas, dia melihat bahwa Qin Ying dan Zhu Zu telah memulai pertarungan agresif mereka untuk mendapatkan artefak berharga yang paling cemerlang. Mereka telah bertukar lebih dari 100 pukulan dalam sekejap mata. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, tidak ada pihak yang menahan. 8 mutiara surgawi yang bersinar di belakang mereka masing-masing berputar dengan kuat saat mereka menyedot semua energi alam duniawi dari lingkungan sekitar, memancarkan tekanan yang luar biasa dan menakutkan. Setiap kali mereka bertukar pukulan, kekuatan resonansi gempa susulan yang kuat begitu besar hingga udara bergetar. Meskipun demikian, jelas bahwa Qin Ying lebih unggul dalam hal serangan. Garis darah Kaisar Surgawi Zhu pada akhirnya berspesialisasi dalam generasi, sehingga mereka pasti akan mengalami kesulitan ketika menghadapi situasi seperti itu. Dalam salah satu bentrokan mereka, Zhu Zu yang berukuran besar terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia bergeser mundur, energi di udara bergetar begitu hebat hingga asap putih terlihat. Qin Ying memanfaatkan kesempatan ini untuk menjangkau bola cahaya paling cemerlang itu. Saat tangannya meraih ke arah itu, energi abu-abu gelap menyelimuti lengannya dalam bentuk cakar elang besi. Dengan cengkeraman yang erat, dia menghancurkan bola cahaya itu. Sebuah benda terbang keluar segera setelahnya. Itu adalah tongkat panjang berwarna biru laut, ditutupi sisik yang mirip dengan ular piton. Begitu tongkat itu muncul, ia menyedot energi alam duniawi dari sekitarnya. Sepertinya air mengalir ke mulut ikan paus. Saat ini, semua orang dapat melihat energi alam duniawi berkumpul pada tongkat biru laut, di mana 3 tanda ungu dapat terlihat. Artefak berharga 3 mata ungu. Seseorang berteriak. Meskipun semua orang akan menduga bahwa ini akan menjadi harta karun yang luar biasa mengingat kecemerlangan bola cahaya sebelumnya, banyak dari mereka mengharapkan artefak berharga kembar bermata ungu. Mereka tidak menyangka akan menjadi 3 kali lipat. Artefak berharga seperti itu dianggap sebagai jenis terkuat yang bisa didapatkan oleh siapapun yang berada di bawah tahap adipati. Bahkan di antara berbagai kekuatan besar, hanya individu paling berbakat yang bisa mendapatkan salah satunya. Mata Qin Ying berbinar gembira saat melihat harta karun itu. Dia menjerit panjang, dan seekor elang emas muncul di belakangnya. Elang memancarkan aura tajam yang luar biasa, dengan setiap bulunya bersinar terang seperti pedang yang terbuat dari cahaya. Ini adalah resonansinya, resonansi pedang elang kelas 8 atas. Qin Ying mengulurkan tangan secepat kilat dan meraih tongkat biru laut, kekuatan resonansinya melonjak. Namun, harta karun itu bergetar hebat begitu mereka bersentuhan. Cahaya biru laut mengalir di sekitarnya dan berbentuk ular piton raksasa. Kemudian ular itu membuka rahangnya sambil mendesis ganas. Sinar mematikan dan beracun keluar dari mulutnya, ditujukan langsung ke Qin Ying. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuatnya benar-benar lengah, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sinar racun yang sangat ganas. Wajah Qin Ying berubah total saat dia melepaskan cengkeramannya pada tongkat itu. Dia membalik lengan jubahnya, dan kekuatan resonansi emas melonjak, berbenturan langsung dengan sinar racun. Sesaat kemudian, asap menyengat memenuhi udara, dan cahaya keemasan dengan cepat menghilang. Setelah tongkat biru laut memaksa Qin Ying mundur selangkah, itu berubah menjadi cahaya biru laut dan merayap melintasi aula utama. Karena belum ada pemiliknya,
artefak berharga bermata tiga ungu ini menarik keserakahan banyak kultivator liar di sekitar aula saat mereka mengejarnya. Namun, tongkat itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Seperti ular piton biru laut yang merayap di medan perang, ia sangat cepat dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Kadang-kadang, seseorang mendekatinya karena keberuntungan. Namun, mereka langsung terpaksa mundur karena sinar racun. Hanya dalam beberapa saat, beberapa orang berubah menjadi genangan darah oleh sinar racun. Li Luo terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Pada saat yang sama, ia juga bersemangat untuk mencoba menangkap tongkat bambu biru laut. Artefak berharga sepupu Lingjing telah hancur total sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkan tongkat ini, kita seharusnya bisa mengendalikan Qin Ying jika kita menggabungkannya dengan kekuatan aslinya, pikir Li Luo dalam hati saat tatapannya berkedip. Namun, tongkatnya terlalu liar. Benar-benar tantangan untuk menangkapnya, seperti yang bisa diketahui dengan mudah dari keterkejutan yang diterima Qin Ying sebelumnya. Namun, Li Luo mendapatkan pengalaman dari mendapatkan kipas bulu kayu hitam sebelumnya, dia seharusnya bisa melakukan hal yang sama dengan tongkat itu. Dia tidak punya pilihan. Lagi pula, api resonansi yang diperolehnya terlalu berguna di gua resonansi spiritual, jadi bagaimana dia bisa membiarkan harta karun yang begitu indah hilang. Saat Li Luo memikirkannya, tongkat sepertinya sedang menuju ke arahnya. Melihat ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan langsung meraih tongkat bambu itu. Penonton mencibir saat melihat gerakan arogannya. Bahkan orang sekuat Qin Ying pun menderita akibat hal ini. Betapa beraninya Li Luo, seorang penyelesaian iblis, menyentuhnya dengan tangan kosong seperti ini. Apakah dia tidak takut dengan sinar racun yang akan mengubahnya menjadi genangan darah? Di sela-sela, Li Lingjing juga kaget melihat ini. Dia tidak menyangka Li Luo, yang biasanya tenang, tiba-tiba bertindak begitu gegabah. Apakah dia dibutakan oleh keserakahannya terhadap artefak berharga bermata tiga ungu? Meskipun demikian, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Di hadapan tatapan orang banyak, Li Luo memahami dengan kuat cahaya biru laut. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pegangan tongkat itu. Itu tertutup rapat dengan apa yang tampak seperti sisik ular piton, menyebabkannya terasa sedikit berduri. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli oleh hal itu. Pada saat ini, cahaya biru laut menyala dan ular piton biru laut besar muncul. Ia mendesis dengan mulutnya yang ganas, dan sinar racunnya keluar seperti air terjun. Sinar racun menembus aula utama. Semua orang segera mundur, takut terjebak di dalamnya. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketidaksetujuan di hati mereka ketika mereka menyaksikan Li Luo, yakin bahwa dia pada akhirnya akan membayar harga yang sangat mahal atas keserakahannya hari ini. Qin Yi juga menatapnya dengan penuh perhatian. Dia menganggap seluruh situasinya sedikit di luar kebiasaan karena Li Luo jelas bukan orang bodoh, jika dilihat dari pertemuan mereka sebelumnya. Saudara Li Luo, awas. Zhu Dayu menghela nafas. Kita akan menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Namun, wajah Li Luo benar-benar tenang meskipun ada banyak tatapan meremehkannya. Dia menatap langsung ke sinar racun yang masuk saat api resonansi yang diperoleh muncul di telapak tangan yang memegang tongkat itu. Dalam sekejap mata, nyala api menyelimuti seluruh harta karun. Api resonansi yang diperoleh menyala dengan ganas, dan tongkatnya berdengung keras sebagai tanggapan. Semua orang di aula utama tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sinar racun yang hendak menghabisi Li Luo tiba-tiba terbelah menjadi beberapa cabang, menghindari Li Luo sepenuhnya. Pada saat berikutnya, sinar racun berkumpul kembali dan kemudian ditelan kembali oleh ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu mendesis seolah sedang berbicara sambil menatap Li Luo dengan pupil vertikalnya. Kemudian secara bertahap bergerak mendekatinya dan benar-benar mendesis dengan sesuatu yang tampak seperti kasih sayang terhadapnya. Pada saat ini, banyak pesan terlintas di benak Li Luo. Tongkat piton bambu biru laut, artefak berharga bermata tiga ungu. Itu diciptakan melalui kombinasi piton surgawi biru laut dan bambu biru laut, keduanya berusia puluhan ribu tahun. Ia kebal terhadap ribuan racun, dan tubuh bambu biru lautnya akan tumbuh kembali setiap kali rusak. Suntikan kekuatan resonansi dapat menyebabkannya berubah menjadi piton surgawi biru laut, yang dapat mengeluarkan sinar racun mematikan yang dapat menghancurkan daging sepenuhnya. Sungguh suatu harta karun, tanpa disadari Li Luo bergumam setelah memahami informasi yang muncul di benaknya. Dengan kekuatan dan kemampuan seperti itu, ini memang artefak berharga bermata ungu tiga. Meskipun hatinya penuh kepuasan,
banyak orang di aula yang matanya hampir copot setelah melihat hasilnya. Mereka tidak dapat memahami mengapa tongkat biru laut yang mematikan itu begitu mudah ditangkap oleh Li Luo. Tatapan mereka semua berubah menjadi tatapan cemburu dalam sekejap. Serahkan. Qin Ying, yang telah bekerja keras untuk menangkapnya, adalah yang paling marah. Wajahnya muram saat dia berteriak. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Li Luo. 8 mutiara surgawi yang bersinar di belakangnya meledak dengan tekanan yang menakutkan, mencoba memaksa Li Luo untuk tunduk. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu mencoba merebut tongkat itu dari tangan Li Luo. Udara bergetar hebat. Li Luo telah sepenuhnya mengaktifkan tubuh naga suci 9 sisik untuk menahan tekanan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, tangan giok ramping menepuk bahu Li Luo dan menariknya kembali tepat pada waktunya untuk menghindari cengkeraman Qin Ying. Li Lingjing berjalan dari belakang Li Luo dan berdiri di depannya, menatap langsung Qin Ying dengan tatapan sedingin es. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dia bertanya. Ketika dia bertatapan dengan Li Lingjing, Qin Ying merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah dia secara naluriah bisa merasakan bahaya fatal datang darinya. Dia bisa merasakan ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di dalam diri wanita pucat ini yang akan membuat takut siapapun. Akibatnya, Qin Ying membeku di tempat alih-alih mengambil langkah maju seperti yang dia rencanakan semula. Matanya penuh pertanyaan. Dia tidak mengerti mengapa Li Lingjing, yang seharusnya berada di level yang sama dengannya, bisa mengeluarkan sensasi yang begitu menakutkan. Li Lingjing, kamu terlukakan. Jika tidak, kamu pasti telah bergabung dalam pertarungan untuk merebut harta karun itu lebih awal, kata Qin Ying dengan ekspresi muram, dengan jelas mencoba mengeluarkan suara lawannya. Namun, Li Lingjing tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Pada titik ini, tawa sinis terdengar dari kejauhan. Zuzu sedang berjalan mendekat, jelas-jelas merasa senang atas kemalangannya. Hei, Qin Ying, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Harta karun itu telah menemukan pemiliknya, apakah kamu begitu tidak sopan sehingga kamu mencurinya? Wajah Qin Ying sedikit bergerak. Saudaraku, lupakan saja. Bahaya semakin dekat, jadi kita tidak boleh bertengkar satu sama lain sekarang, kata Qin Yi dengan suara lembut saat dia berjalan mendekat. Situasinya sungguh tidak menguntungkan baginya. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Li Lingjing. Akan sangat tidak bijaksana jika kita bertengkar saat ini, mengingat semua ketidakpastian yang ada. Mendengar kata-katanya, Qin Ying mengangguk dengan enggan. Penonton sangat kecewa dengan akhir cerita ini. Pertarungan sengit telah terjadi antara dua kultivator terkuat di ruangan itu, dan tidak ada yang menyangka bahwa harta yang mereka perebutkan akan berakhir di tangan Li Luo. Meskipun demikian, Li Luo hanya menoleh ke arah Li Lingjing dan tersenyum. Kerumunan menghela nafas pada akhir yang lancar ini. Li Lingjing menatapnya dengan marah dan berbisik, mengapa kamu mencoba untuk pamer pada saat ini? Meskipun artefak berharga bermata 3 ungu itu sangat berharga, bukan berarti kamu tidak memilikinya. Pada saat ini, Li Luo hanya mengulurkan tangan dan meraih tangan Li Lingjing. Dia meletakkan tongkat piton bambu biru laut di genggamannya saat dia menatap mata bingungnya dan menjawab sambil tersenyum, ini untukmu. Ketika Li Lingjing merasakan sentuhan dingin tongkat piton bambu biru laut di tangannya, bibir merahnya sedikit terbuka. Dia benar-benar terkejut saat dia menatap kosong ke arah Li Luo. Untukku. Dihadapkan pada hadiah tiba-tiba Li Luo, Li Lingjing kehilangan kata-kata. Itu adalah artefak berharga bermata 3 ungu dengan nilai yang tak terbayangkan. Di keluarga Li wilayah barat, tidak ada generasi muda yang pernah menerima hal seperti ini. Tidak, itu berlebihan. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Jika kamu tidak membutuhkannya, kamu bahkan dapat memberikannya kepada Li Fengyi. Li Lingjing buru-buru menolaknya. Artefak berhargamu sebelumnya dihancurkan oleh monster, dan kamu kekurangan satu sekarang, kamu adalah waliku, dan kekuatanmu telah terpengaruh. Jika kamu menjadi lebih kuat, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan serakah mereka kepadaku. Li Luo menyeringai. Li Lingjing sedikit bingung berkata-kata. Dia telah mempertaruhkan bahaya untuk mendapatkan artefak berharga untuknya hanya berdasarkan ini. Itu terlalu berbahaya, katanya lembut. Jika kamu benar-benar ingin menolak, mengapa tidak memperlakukannya seperti aku meminjamkannya kepadamu? Aku masih membutuhkanmu untuk mengeluarkanku dari tempat ini dalam keadaan utuh. Li Luo melanjutkan. Dengan kata-katanya yang meyakinkan, Li Lingjing terdiam beberapa saat sebelum dengan enggan mengangguk.
Dia dengan hati-hati menggenggam tongkat piton bambu biru laut yang sedingin es, dan kekuatan resonansinya melonjak, membanjiri tongkat itu dan menyebabkan sisiknya menyala dengan cemerlang. Sangat samar-samar, sepertinya itu adalah perwujudan seekor ular biru laut yang melingkar dan berenang di sekitar tubuh tongkat itu. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan cahaya biru laut menyembur keluar. Entah disengaja atau tidak, tembakannya langsung menuju Qin Ying. Ketika dia melihat ini, dia meninju keluar dengan tinju yang diliputi kekuatan resonansi emas, bertabrakan langsung dengan cahaya. Gelombang energi yang dahsyat meledak ke segala arah, menyebabkan kekosongan bergetar. Qin Ying gemetar dan wajahnya menjadi gelap. Racun biru laut telah merusak tinjunya, menempel seperti gangren yang menempel di tulang. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan resonansi untuk melawan dan menghilangkannya. Bentrokan sederhana itu memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan tongkat piton bambu biru laut di tangan Li Lingjing. Dia merasa sangat marah dan juga takut terhadapnya. Dia sudah menjadi lawan yang tangguh, tapi sekarang dia memiliki artefak berharga bermata tiga ungu di gudang senjatanya, dia mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan. Li Lingjing, apa yang kamu coba lakukan? Dia berteriak dengan marah. Hanya mengujinya sedikit, Li Lingjing dengan santai menghapusnya. Li Luo menyeringai sambil menggenggam kipas bulu kayu hitam miliknya. Dengan satu desir, cahaya putih penuh kekuatan hidup mendarat di tubuh kedua belah pihak. Tatapan Li Lingjing berkilat saat dia bisa merasakan luka yang dideritanya akibat pertarungan dengan iblis sejati pemakan jiwa sembuh dengan cepat. Metode ini jauh melampaui seni resonansi yang digunakan Li Luo sebelumnya. Sepupu Lingjing, kamu dapat mengandalkanku untuk mendukung dan membantumu dengan sekuat tenaga dari belakang saat kamu bertarung. Li Luo tersenyum. Li Lingjing merasa gagasan itu sedikit lucu. Sepertinya peran mereka terbalik. Biasanya, laki-laki berdarah panas, Li Luo, akan berada di garis depan bertarung di ujung tanduk sementara dia akan mendukungnya kan. Namun, ini hanyalah detail kecil. Jari-jari Li Lingjing yang pucat dan ramping menggenggam erat tongkat piton bambu biru laut, dan dia bisa merasakan jumlah energi tak terbatas yang terkandung di dalam artefak berharga itu. Tidak peduli betapa berbahayanya keadaan, dia akan melakukan segalanya untuk mengeluarkan Li Luo dengan selamat. Dia tidak akan peduli meskipun semua orang harus mati. Pada titik ini, semua artefak berharga bermata ungu di dalam aula berlapis emas telah sepenuhnya ditundukkan dan kekacauan mereda. Meskipun beberapa orang yang bertangan kosong tidak senang, mereka tidak punya cara untuk merebut artefak itu dari yang lain. Tapi saat mereka bertarung demi harta karun itu, kabut hitam di luar aula utama terus menyebar tanpa henti. Bahkan jika seseorang mendapatkan harta karun, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana mereka bisa melarikan diri. Qin Yi mengambil beberapa langkah ke depan, matanya yang indah mengamati kabut yang menutupi lorong. Ekspresi serius muncul di pipinya yang putih dan sebening kristal. Semuanya, kita harus bergegas dan menggabungkan kekuatan kita. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah kita mampu bertarung melawan monster, lanjut Qin Yi. Tatapan Li Luo menyapu bagian dalam aula besar, dan berdasarkan perkiraan cepat, ada 3 mutiara dengan 8 mutiara, beberapa mutiara 6, dan bahkan lebih banyak lagi mutiara 5. Namun, sebagian besar hanya berupa 1 dan 2 mutiara. Dalam arti tertentu, kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, bahkan lawan tingkat resonansi surgawi pun tidak akan menjadi tandingan mereka. Namun, iblis sejati pemakan jiwa bukanlah lawan yang sederhana. Kekuatan sebenarnya seharusnya berada di tahap adipati, dan meskipun sangat ditekan di dalam gua resonansi spiritual, kemungkinan besar kekuatan itu cukup kuat untuk melenyapkan bahkan para kultivator tingkat resonansi surgawi. Yang paling menyusahkan adalah kenyataan bahwa itu bukan hanya satu iblis sejati pemakan jiwa. Ia dapat mengendalikan banyak individu yang korup, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan tekanan pada semua orang. Aku menyarankan agar mereka yang berada di tingkat 5 mutiara ke atas menggabungkan kekuatan mereka dan berhadapan langsung dengan monster. Sisanya akan menangani individu yang korup. Jika kita dikalahkan, kita bisa menggunakan aula ini sebagai penghalang untuk mengulur waktu, saran Qin Yi dengan dingin. Sisanya mengangguk setuju. Li Lingjing kemudian menyeret Li Luo pergi dan mengiriminya pesan rahasia yang dilindungi oleh kekuatan resonansinya. Jika sampai pada titik di mana kita tidak bisa melawan iblis sejati pemakan jiwa, kamu harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan membuatkan jalan untukmu. Dia tidak terlalu memikirkan upaya kerja sama karena dia memiliki pemahaman yang jelas tentang teror yang dikenal sebagai iblis sejati pemakan jiwa.
Bahkan dengan penindasan gua resonansi spiritual, dia tidak berpikir bahwa mereka bisa menang bahkan dengan bantuan semua orang di sini. Liluo sedikit mengernyit saat dia menatap lurus ke matanya, kita berdua akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri bersama. Li Lingjing tersenyum tipis tapi tidak menjawab. Iblis sejati pemakan jiwa sedang mengincarnya, jadi jika mereka berdua bersama, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Semua orang di aula utama berdiri siap saat mereka dengan gugup melirik kabut hitam yang bergerak cepat. Seluruh langit tampak mendung saat ini. Puluhan menit kemudian, kabut hitam telah mengelilingi seluruh distrik pusat, dan aula utama secara bertahap dikepung. Bisikan mungkin berasal dari kabut. Sederet sosok aneh dan bengkok melompat keluar dengan mata segelap tinta, memancarkan emosi negatif hanya dengan hadir. Setelah dirusak, tubuh para kultivator itu telah berubah menjadi makhluk yang tak terbayangkan, merangkak di tanah dengan keempat anggota tubuhnya seperti monster. Akhirnya, kabut itu berhenti agak jauh dari aula utama dan kemudian berubah menjadi wajah manusia yang sangat besar. Ia menatap ke arah banyak sosok di dalam aula sebelum mengeluarkan tawa yang keras dan penuh rasa lapar dan keserakahan. Ketika tawanya sampai ke telinga semua orang, hal itu memicu perasaan jengkel, marah, dan niat membunuh di dalam hati mereka. Mereka yang kondisi mentalnya lebih lemah matanya menjadi merah. Semuanya, tenangkan hati kalian. Jangan gusar karenanya, Qin Yi mengingatkan mereka. Setetes cairan spiritual biru keluar dari ujung jarinya. Itu dikatalisasi oleh kekuatan resonansi kelas 9, dan dengan cepat berubah menjadi kabut yang menyebar di antara kerumunan. Saat kabut melewati mereka, mereka bisa merasakan sensasi sejuk muncul di dalam hati mereka, dan pikiran-pikiran yang memprovokasi pihak lain pun tersapu. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan monster ini. Zuzu berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan palu besar muncul dalam genggamannya sebelum mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lekukan di lantai yang dilindungi oleh formasi misterius. Kemudian 8 mutiara muncul di belakangnya dan mulai berputar dengan cepat. Dengan kepemimpinannya, Qin Ying juga memekik saat dia memimpin sekelompok 5 ahli mutiara ke depan. Li Lingjing melirik Li Luo sebelum dengan erat menggenggam tongkat piton bambu biru laut dan naik ke udara. Mutiara surgawi mulai terwujud di balik setiap individu yang hadir, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dari jauh, itu seperti lautan bintang, yang merupakan pemandangan yang sangat indah untuk disaksikan. Wajah raksasa di dalam kabut mulai mengeluarkan tawa aneh. Ia kemudian melepaskan mulutnya yang besar, dan cairan kehitaman dimuntahkan seperti sungai yang mengalir. Cairan ini memiliki bau amis, dan banyak zombie bengkok dengan wajah mengerikan terlihat mengambang di dalamnya. Sungai hitam itu langsung menuju ke arah Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Su. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tidak lagi berani berlama-lama dan segera mengaktifkan seluruh kekuatan yang merekita-liki. Semua resonansi mereka ditampilkan secara penuh. Mereka memanggil setiap energi alam duniawi yang mereka bisa dan bentrok dengan sungai hitam yang mencurigakan. Li Lingjing menggenggam tongkat piton bambu biru laut, dan semua kekuatan resonansi di dalam tubuhnya melonjak. Manifestasi ular hitam raksasa muncul di belakangnya, mengeluarkan suasana kunomor. Kelas 9 yang lebih rendah, resonansi ular neraka. Setelah resonansinya terbentuk, tongkat piton bambu biru laut di tangannya mulai bergetar dan energi biru laut keluar darinya, berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton itu tampak mendesis pada Li Lingjing dengan senang hati setelah ia terbentuk. Tampaknya resonansi Li Lingjing sendiri sangat cocok dengan tongkat piton bambu biru laut. Dia kemudian melambaikan tongkatnya, dan ular piton raksasa itu segera membuka rahangnya. Sesaat kemudian, seberkas racun melesat keluar. Sinar racun ini jauh lebih besar dari yang terlihat sebelumnya, dengan lebar lebih dari 100 kaki. Ia membelah udara dan bertabrakan dengan sungai bersamaan dengan serangan semua orang. Energi tersebar dan kekosongan hancur. Sungai hitam terus mengikis serangan yang dilancarkan padanya. Sayangnya, sungai hitam itu sepertinya berasal dari sumber yang tidak pernah habis, ombaknya terus mengamuk. Cairan itu tiba-tiba pecah, dan sebuah tangan pualam raksasa terulur dari kedalaman. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu terbentuk dari anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Bagian tengah telapak tangan memiliki mulut besar yang penuh dengan gigi setajam silet, menjadikannya pemandangan yang mengerikan. Ketika tangan raksasa itu muncul, tangan itu langsung melayang ke arah ketiganya. Sementara para kultivator yang lebih kuat bertarung melawan iblis sejati pemakan jiwa secara langsung, banyak individu yang rusak keluar dari kabut.
Mereka merangkak dan melompat ke tanah seperti segerombolan hantu dan berusaha mengalihkan perhatian kekuatan utama. Namun, kelompok pertama dari orang-orang korup segera diledakkan ke dalam lumpur dan darah oleh serangkaian panah cahaya yang sangat ganas yang menembus langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Li Luo sedang memegang hormat besarnya yang berbentuk naga saat dia berjalan keluar dari aula utama. Dengan tenang ia mensurvei kawasan yang kini dilanda korupsi. Cukup banyak koruptor yang mulai memekik ketika mereka dengan cepat berusaha mengerumuninya dari segala arah, memanjat tanah dan tembok tanpa henti. Di belakang Li Luo, seni resonansi yang agung diaktifkan dan menenggelamkan seluruh tubuh yang rusak seperti air pasang. Dia mengangkat kepalanya saat dia mengamati pertempuran besar di udara dengan cemberut. Tekanan yang datang dari pihak koruptor tidaklah signifikan. Meraih kemenangan semuanya bergantung pada pertarungan kelompok Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Zhu melawan iblis sejati pemakan jiwa. Dari apa yang dia lihat, dia hanya bisa berharap bahwa gua resonansi spiritual telah cukup menekan iblis sejati pemakan jiwa untuk mencegahnya menggunakan gerakan yang lebih kuat. Kalau tidak, melarikan diri akan sangat sulit. Kelompok Li Luo, Qin Yi, dan Zhu Dayu mulai melawan gerombolan orang korup yang tak ada habisnya. Namun, pertempuran di langit telah berubah menjadi lebih intens dan berbahaya pada saat ini. Dengan Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Zhu sebagai pemimpin kelompok, mereka telah memaksakan diri hingga batasnya saat mutiara surgawi mereka bersinar terang seperti bintang di langit, terus-menerus melahap energi alam duniawi untuk menopang tubuh mereka. Sebaliknya, sungai hitam yang mencurigakan telah menciptakan tangan putih raksasa untuk membalas. Mulut berisi taring yang tak terhitung jumlahnya yang meneteskan cairan hitam terbuka di tengah telapak tangan. Itu memuntahkan aliran cahaya hitam yang menyapu kelompok itu. Cahaya hitam itu sangat kuat, dan membuat semua orang berada dalam situasi sulit karena tampak menggeliat dan bergerak seperti makhluk hidup, sehingga sulit untuk ditargetkan. 5 mutiara terkena cahaya hitam, yang menembus pertahanannya. Saat serangan itu mendarat, cahaya hitam dengan cepat menyusup ke tubuhnya. Beberapa napas kemudian, dia berteriak dengan menyedihkan. Seluruh tubuhnya kemudian meletus dengan cacing hitam yang tak terhitung banyaknya yang telah melahap setiap bagian daging dan tulangnya, tidak meninggalkan apapun. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ini membuat takut semua orang dan membuat mereka berkeringat. Akibatnya, mereka buru-buru mengeluarkan artefak berharga dan mengaktifkan seni resonansi untuk melindungi tubuh mereka, takut bahkan sedikit pun cahaya hitam menodai kulit mereka. 8 mutiara surgawi di belakang Li Lingjing menjadi cerah saat dia mencengkeram tongkat piton bambu biru laut dengan erat. Kemudian aliran cahaya biru muncul di tubuh tongkat itu dan mengelilinginya. Lingkaran cahaya mengeluarkan aroma yang sedap, tapi kenyataannya menakutkan. Ini adalah lingkaran cahaya yang mengandung gas beracun. Apapun yang mendekati Li Lingjing pasti akan lenyap hanya dengan berada di dekatnya. Ini adalah kemampuan perlindungan tongkat piton bambu biru laut, dan ini menunjukkan betapa uniknya itu. Setiap kali Li Lingjing mengaktifkan kekuatan resonansinya, tongkat yang dibungkus dengan cahaya biru akan bertemu dengan cahaya hitam terlebih dahulu sementara ular piton biru akan menyerangnya. Dengan ayunan tongkatnya, kekosongan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kekuatan itu sepertinya mampu menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Li Lingjing menghempaskan tongkatnya ke bawah, meninggalkan bayangan di belakangnya saat tongkat itu bertabrakan dengan cahaya hitam sekali lagi. Cahaya hitam pecah berkeping-keping, dan banyak cacing yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang mulai menembak ke arahnya. Namun, tongkat tersebut mengeluarkan gas beracun yang membuat cacing tersebut musnah. Ini adalah artefak berharga yang luar biasa, pikir Li Lingjing dalam hati. Tanpa bantuannya, dia harus mengandalkan kekuatan resonansinya sendiri untuk mengusir cacing, memaksanya untuk membagi konsentrasinya. Melihat monster di sekitarnya, sepertinya semua orang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya dia yang aman dari serangan iblis sejati pemakan jiwa untuk saat ini. Namun, Li Lingjing tahu bahwa situasinya hanya sementara. Monster mungkin tidak bisa merasakannya, tapi dia bisa. Tatapan yang tersembunyi di dalam kabut hanya terfokus padanya. Seolah-olah ada sorotan yang menyinari dirinya. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Kita harus menghancurkan sungai hitam. Desak Qin Ying. Seiring berjalannya waktu, jumlah tangan yang keluar dari sungai semakin bertambah, dan mereka akan berada dalam posisi genting jika terus seperti ini. Ketika kata-katanya bergema di seluruh kelompok, dialah yang pertama mengambil tindakan. Kekuatan resonansi emas meletus ke langit, berubah menjadi puluhan bulu emas.
Bulu-bulu ini seperti pedang dan menusuk mata. Seni Adipati, teknik pedang bulu emas. Qin Ying meraung, dan bulu emas menyerupai pedang besar yang bisa menembus langit menghantam ke bawah, langsung memotong tangan Pualam yang tak terhitung jumlahnya menjadi beberapa bagian sebelum menyerang langsung ke Sungai Hitam. Serangan Zuzu segera menyusul. Dia menggenggam palu besarnya dan melambaikannya sekali, memunculkan gunung merah besar di hadapannya. Itu sangat berat sehingga kehadiran dan bobotnya menyebabkan udara bergetar. Gunung merah tua itu ditambahkan ke berat palu. Dengan geraman pelan, pembuluh darah di lengannya bergerak-gerak saat dia mengangkatnya dan memukulnya ke bawah. Seluruh area dilanda ledakan sonik yang memekakkan telinga, menimbulkan hembusan angin menakutkan yang menerpa semua orang. Seni Adipati, kekuatan memindahkan gunung. Li Lingjing menimpali saat ini. Ular neraka yang sangat besar muncul di belakangnya sebelum berubah menjadi cahaya obsidian yang menyelimuti tongkat piton bambu biru laut. Piton biru laut kemudian melesat keluar dan mengalami transformasi. Sedikit warna obsidian terlihat pada sisiknya, dan tubuhnya membengkak, tampak seperti naga banjir berwarna hijau gelap yang legendaris. Ular piton berwarna hijau tua itu berubah menjadi aliran cahaya pelangi, menghancurkan cahaya hitam yang datang ke arah mereka dan menghantam sungai hitam dengan kekuatan yang besar. Dia mungkin tidak menggunakan seni Adipati, tetapi serangan itu sama sekali tidak kalah dengan yang dilakukan Qin Ying dan Zuzu. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari mereka. Jelas sekali bahwa tongkat piton bambu biru laut telah meningkatkan kekuatan bertarungnya sampai pada titik di mana dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia menghadapi 9 mutiara. Para kultivator lainnya juga mengaktifkan seni resonansi mereka yang paling kuat, dan seluruh langit dipenuhi dengan gelombang energi. Segala jenis seni Adipati melayang di udara dan menghantam sungai hitam dengan deras. Ketika dihadapkan dengan upaya gabungan semua orang, banyak tangan raksasa yang mencuat dari sungai hitam hancur, mengirimkan gelombang besar bergolak di permukaan. Tampaknya sungai hitam itu perlahan menyusut. Beberapa saat kemudian, sungai hitam itu pecah menjadi beberapa bagian, tampak seperti ular menggeliat yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Di luar aula utama, kelompok yang menangkis para koruptor merasakan semangat mereka melonjak. Li Luo menoleh untuk melihat pemandangan itu, tetapi tidak ada sedikit pun rasa lega dalam tatapannya. Sebaliknya, garis-garis di dahinya semakin berkerut. Dia pernah bertarung melawan iblis sejati pemakan jiwa di masa lalu, jadi dia tahu betapa sulitnya menghadapi monster yang unik ini. Meskipun ia telah ditekan oleh gua resonansi spiritual dan kekuatannya sangat melemah, kekuatan mereka saja mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Saat pemikiran ini terlintas di benak Li Luo, wajah dalam kabut hitam mulai tertawa. Suaranya terdengar serak, seolah ratapan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya telah terkondensasi menjadi satu jeritan. Hal itu langsung membangkitkan emosi negatif di hati setiap orang. Kabut hitam kemudian turun dari langit, mengembun di udara. Sosok humanoid terbentuk beberapa saat kemudian. Sosok ini seperti gunung berdaging, tampak lebih kokoh dibandingkan Zhu Dayu dan Zhu Su. Fitur yang paling meresahkan adalah kepalanya. Itu terus berputar, dan wajah baru muncul setelah setiap putaran. Qin Ying, Zhu Zu, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bisa melihat wajah mereka sendiri di dalam wajah yang terus berubah. Pada saat ini, sebuah lubang berdarah terbuka di sisi lehernya, tempat keluarnya cacing hitam. Ia membuka rahangnya dan menggigit seluruh wajahnya dengan keras. Suara mengunyahnya sungguh memuakkan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setiap kali wajah dimakan, tubuh sosok aneh itu membesar dan aura menakutkan yang datang darinya meningkat kekuatannya. Adegan ini sangat mengerikan dan menakutkan bagi semua orang yang hadir. Suara murung Li Lingjing terdengar. Saat kita menghantam sungai hitam dengan serangan kita, itu menyerap seutas kekuatan resonansi dari kita masing-masing. Itulah yang memungkinkannya membuat replika wajah kita. Saat ia menghabiskan energi kita, ia akan terus menguat tanpa henti. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Monster ini benar-benar memiliki kemampuan yang aneh. Kita harus cepat menghentikannya agar tidak menjadi lebih kuat. Teriak Qin Ying. Bahkan tanpa dia ingatkan, yang lain sudah mulai memperbarui serangan mereka. Seni resonansi mengalir dari mereka, menargetkan sosok sebesar gunung. Lubang-lubang berdarah memenuhi tubuh iblis sejati pemakan jiwa, namun cacing hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari lubang tersebut beberapa saat kemudian, mengisi celah yang telah dibuat. Iblis sejati pemakan jiwa tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan memakan replika wajah semua orang yang hadir.
Ia kemudian berubah menjadi entitas tanpa wajah, namun tubuhnya yang menjulang tinggi berdiri dengan percaya diri di langit, memancarkan tekanan menakutkan yang menahan semua orang. Namun, energi alam duniawi tiba-tiba mengalir ke area tersebut, dan kekuatan misterius mulai membatasi iblis sejati pemakan jiwa yang terus menguat. Aturan gua resonansi spiritual sekarang bertindak dengan intensitas yang lebih besar. Meski begitu, iblis sejati pemakan jiwa masih menimbulkan ketakutan di hati semua orang yang hadir. Ia menolak penindasan gua resonansi spiritual dan menyerang dengan tangan raksasa. Serangan ini sepertinya mengabaikan jarak antara dirinya dan lainnya, dan muncul tepat di hadapan mereka. Saat tangan itu turun, kekosongan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Zhu adalah tiga yang terkuat, memungkinkan mereka dengan cepat mengabaikan pengaruh iblis sejati pemakan jiwa dan mundur. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan pertama, ada dua orang yang tidak mampu melakukannya. Mereka ditangkap dengan tangan, lalu sebuah mulut terbuka di tengah telapak tangan, memperlihatkan taringnya yang tajam. Dengan beberapa kali berderak, keduanya tertelan seluruhnya, menyebabkan darah tumpah dan menodai langit. Sangat mengerikan untuk ditonton. Iblis sejati pemakan jiwa mulai tertawa dengan suara aneh. Seberkas cahaya darah diludahkan melalui mulut, dan di dalamnya terdapat wajah bengkok dan kesakitan dari dua orang yang baru saja dimakan. Cahaya ini kemudian menyapu ketiganya. Mereka tidak dapat menghindarinya secara langsung pada waktunya, karena harus menggunakan metode mereka sendiri untuk memblokirnya. Sebuah ledakan bergema di seluruh langit. Ketiganya dikirim terbang sebelum mendarat dengan keras di tanah. Sebuah dinding hancur berkeping-keping tempat Qin Ying dan Zhu Zhu terbaring dikalahkan, masing-masing memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali bahwa mereka terluka parah akibat satu serangan itu. Hati semua orang tenggelam. Jika tiga orang terkuat di antara mereka bekerja sama namun terluka parah, bagaimana mereka bisa bertahan? Li Lingjing, sebaliknya, tidak dibiarkan dalam kondisi yang menyedihkan. Sosoknya bersinar dan dia muncul di sisi Li Luo. Li Luo buru-buru mendukungnya sambil bertanya, "Sepupu Lingjing, kamu baik-baik saja?" Li Lingjing meraih tangan Li Luo, meletakkan sesuatu di dalamnya sebelum dia segera melepaskannya. Tatapannya suram saat dia berkata dengan suara rendah, "Sepupu Li Luo, aktifkan rune ini jika terjadi kesalahan. Itu dapat melindungimu dari kabut hitam. Dengan begitu, kamu bisa kabur dengan cepat." Li Luo terkejut saat dia melirik telapak tangannya. Dia bisa melihat tanda hitam menggeliat di dalam. Jangan biarkan yang lain mengetahuinya. Iblis sejati pemakan jiwa terlalu kuat, dan hanya kamu yang bisa melarikan diri. Yang lain. Tidak ada rasa kasihan dalam kata-katanya, hanya ketidakpedulian. Biarkan mereka tetap tinggal dan jadilah umpan yang menarik perhatiannya. Saat dia selesai berbicara, dia sekali lagi melayang ke langit dan terlibat dalam pertarungan dengan iblis sejati pemakan jiwa. Li Luo bahkan tidak diberi waktu untuk bereaksi. Li Luo menatap pertarungan di udara antara iblis sejati pemakan jiwa dan Li Lingjing. Dia mengepalkan tangannya dan ekspresinya berubah berat. Jelas sekali, Li Lingjing tidak berpikir aliansi itu bisa menghadapi iblis sejati pemakan jiwa. Ini mungkin kebenarannya. Tiga pemimpin dengan tingkat kultivasi tertinggi, Li Lingjing, Qin Ying, dan Zhu Zhu, sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal, dan orang-orang yang mendukung mereka diserang dan dibantai oleh iblis sejati pemakan jiwa seiring berjalannya waktu. Dengan keadaan yang terjadi, kekuatan kohesif mereka akan terkuras habis hanya dalam waktu singkat. Iblis sejati pemakan jiwa akan segera bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Li Lingjing juga memahami bahwa inilah masalahnya dan telah menyiapkan jalan keluar untuk Li Luo. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa Li Lingjing memiliki metode untuk melarikan diri melalui kabut, dia mengerti bahwa dia memiliki rahasianya sendiri dan tidak bertanya terlalu banyak. Namun, meninggalkannya untuk melarikan diri sendirian bukanlah sesuatu yang dia rencanakan. Selain itu, situasinya tampaknya tidak terlalu buruk. Li Luo terus mengamati iblis sejati pemakan jiwa di langit saat jarinya dengan lembut menyentuh gelang merah di pergelangan tangannya. Dia tidak tahu apakah memanfaatkan kekuatan serigala surgawi ekor tiga akan menyebabkan dia tertekan seperti iblis sejati pemakan jiwa. Meski begitu, dia yakin bahwa meminjam kekuatannya akan memungkinkan dirinya dan Li Lingjing melarikan diri dengan selamat. Itu adalah kartu truf terakhirnya, tapi belum perlu digunakan. Mengapa? Masih banyak keberadaan di aula berlapis emas yang bisa menangani iblis sejati pemakan jiwa. Mata Li Luo berkedip dan tatapannya mengarah ke lokasi tertentu di dalam kabut hitam. Dia ingat pembawa lentera,
yang jelas memiliki status yang jauh lebih unggul dari rata-rata murid Sekte Resonansi Kekosongan Suci. Kehadirannya saja memberi Li Luo rasa tekanan yang sangat besar yang mengindikasikan kemungkinan besar itu adalah seorang adipati. Mungkin pembawa lentera adalah individu dengan peringkat tertinggi di aula berlapis emas dan mungkin ditugaskan untuk mengawasi area tersebut. Jika dia bisa membangunkan pembawa lentera dari keadaan kebingungannya, dia mungkin bisa meminjam kekuatannya untuk menghadapi iblis sejati pemakan jiwa. Jika itu terjadi, dia bisa menyelamatkan serigala surgawi ekor 3 untuk waktu yang lebih tepat. Meski begitu, dia tidak tahu apakah pembawa lentera bisa dimanipulasi, tapi dia akan tetap mencobanya. Dengan pemikiran ini, sosoknya melintas ke depan saat dia bergerak menuju Qin Yi dan Zhu Dayu. Kedua temanku, kurasa kamu memahami situasi saat ini kan? Qin Yi dan Zhu Dayu keduanya memiliki ekspresi muram. Rasa penindasan yang diberikan oleh iblis sejati pemakan jiwa begitu kuat sehingga bahkan Qin Ying dan Zhu Su pun ditinggalkan dalam kondisi yang menyedihkan. Situasinya tidak berjalan baik. Mata Qin Yi berbinar saat dia bertanya, apakah kamu punya ide, Kepala Naga Li Luo? Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Li Luo, seorang penyelesaian iblis, dalam menghadapi musuh yang begitu dominan, dia tidak menjawab dengan meremehkan tetapi bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu apakah ini solusinya, tapi aku bertanya-tanya, apakah kalian berdua pernah bertemu dengan pembawa lentera? Li Luo bertanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mereka mengangguk. Kamu juga kebetulan bertemu dengan pembawa lentera. Kami pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi dia sangat berbahaya, jadi kami tidak berani mendekat. Aku mendengar seseorang mencoba mendekatinya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Li Luo bertanya dengan heran, apa yang terjadi setelahnya? Qin Yi sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak tersentuh. Pembawa lentera sepertinya tidak ada di ranah kita, dan tidak peduli seberapa dekat kita mendekatinya, kita tidak bisa menyentuhnya. Zhu Dayu kemudian bertanya, apakah kamu berharap meminjam kekuatannya untuk menghadapi monster? Idenya bagus, tapi sayangnya tidak berhasil. Pembawa lentera adalah keberadaan halus yang misterius, kita bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar ada, jadi bagaimana kamu bisa meminjam kekuatannya? Hal ini disambut dengan jawaban tenang Li Luo. Bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Jika tidak, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, situasinya pasti akan berubah menjadi bencana. Jadi, apa rencanamu? Qin Yi bertanya setelah berpikir dalam-dalam. Li Luo menyeringai, aku berharap kamu dapat membantu membukakan jalan bagiku. Ada banyak orang korup yang menghalangi jalan, jadi aku tidak bisa pergi ke sana sendirian, aku akan melihat apakah aku punya cara untuk membuat pembawa lentera bertindak. Zhu Dayu terkejut. Seluruh area dipenuhi kabut hitam. Jika kamu terlalu lama berada di dalamnya, kamu mungkin juga rusak. Meski begitu, kamu berani mengambil risiko. Qin Yi juga menatap Li Luo dengan heran. Dia tidak pernah mengira dia akan mengambil risiko sebesar itu. Jika aku merana di sini dan tidak melakukan apapun, pada akhirnya aku juga akan mati. Jadi daripada tidak bertindak, aku akan mengambil risiko dan melihat apakah aku dapat menemukan peluang, Li Luo dengan enggan menjelaskan dengan perasaan benar. Dia tidak akan memberitahu mereka tentang run hitam yang diberikan Li Lingjing untuk perlindungannya. Tatapan rumit dari sekeliling tertuju padanya, ditambah dengan rasa hormat dan kekaguman. Wajah tembem Zhu Dayu pun berubah setelah mendengar kata-kata itu. Saudaraku, kamu benar-benar mulia. Jika kesialan menimpamu, aku pasti akan membakar dupa untukmu di faksi Taring Naga. Li Luo tertawa terbahak-bahak. Jika aku cukup malang untuk mati di sini, apakah menurutmu kamu akan bisa hidup juga? Si gendut terkutuk itu benar-benar sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar mengira Li Luo akan mengorbankan dirinya sendiri? Tatapan Qin Yi sedikit goyah. Li Luo bukanlah orang yang impulsif. Fakta bahwa dia ingin mencari pembawa lentera saat ini menunjukkan bahwa dia telah menemukan semacam petunjuk. Setidaknya, ini bukan sekedar keinginan yang dibangun atas dasar harapan yang keras kepala. Karena itu, dia merasa ada kemungkinan sukses. Jika Kepala Naga Li Luo ingin mencobanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan jalan bagimu, kata Qin Yi. Situasinya semakin memburuk, dan Li Luo punya ide yang bisa membalikkan keadaan. Ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Sisanya segera menyetujuinya juga. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua, kata Li Luo. Dia tidak ragu-ragu lagi. Berdasarkan ingatannya, dia mengingat ke arah mana dia melihat pembawa lentera dan bergegas ke arahnya.
Banyak orang korup menyerbu ke arahnya, memekik sekuat tenaga. Namun, Li Luo tidak perlu mengambil tindakan karena orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengaktifkan seni resonansi mereka, memblokir serangan sebelum secara bertahap membuat lubang di pengepungan para koruptor. Kabut suram menggeliat saat sisanya membuka jalan bagi Li Luo, menyebabkan semua orang yang melihatnya merasakan getaran di punggung mereka. Kelompok tersebut terlihat ketakutan karena tidak berani mendekati kabut. Li Luo tidak ragu-ragu. Dia menyerbu ke depan dan langsung mengukir jalan melalui orang-orang yang rusak di bawah tatapan rumit dari kerumunan. Kabut kemudian muncul sekali lagi, menutupi celah dan menelan setiap jejak dirinya. Zhu Dayu melirik sosoknya yang memudar dan menghela nafas. Saudaraku yang baik, kuharap kamu kembali hidup-hidup. Pada titik ini, Li Lingjing melirik ke bawah. Dia pikir dia akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuan tanda hitam yang dia berikan padanya. Dengan itu, dia menghela nafas lega. Beberapa tahun sebelumnya dalam hidupnya seperti hidup dalam ketidakpastian di mana kehidupan lebih buruk daripada kematian. Dia terus-menerus bergulat dengan kegelapan namun bahkan tidak pernah melihat secercah pun cahaya. Segalanya berubah ketika Li Luo tiba di halaman terpencil yang telah ditinggalkan semua orang. Dia telah menyelamatkannya dari keputusasaan. Setelah itu, dia bahkan membawanya ke faksi Taring Naga untuk merawat iblis sejati, dan karena itu dia sangat berterima kasih padanya. Sepupu Li Luo iblis sejati pemakan jiwa ada di sini untukku. Aku akan menghentikannya dan memberimu waktu untuk melarikan diri. Kamu memiliki bakat yang tiada taranya dan pada akhirnya akan menjadi yang tertinggi di antara langit dan bumi. Aku akan melindungi masa depanmu hari ini, kata Li Lingjing pada dirinya sendiri sambil menggenggam erat tongkat piton bambu biru laut yang dingin. Tatapannya berubah sedingin es dan gelap saat manifestasi ular neraka raksasa di belakangnya berubah menjadi sosok wanita yang tampak identik dengan dirinya. Manifestasi ini memancarkan rasa keagungan dan misteri sekaligus membuat Li Lingjing menjadi lebih selaras dengan energi alam duniawi di sekitarnya. Kelas 9 yang lebih rendah, resonansi ular neraka. Saat Li Luo menerobos kabut, tanda hitam di tangannya berubah menjadi lapisan cahaya yang menyelimuti dirinya. Kabut hitam tidak menyerangnya, dan bahkan seolah memperlakukannya seperti monster. Hati Li Luo yang tegang akhirnya sedikit rileks, tapi dia tidak memperlambat langkahnya. Sebaliknya, dia mempercepat dan bergegas ke lokasi yang ada dalam ingatannya. Dia melirik ke segala arah sambil mengamati bangunan-bangunan rusak yang dilewatinya. Lentera kawan, kamu di mana? Li Luo dengan cemas berteriak. Saat suaranya bergema, tiba-tiba dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Seluruh tubuhnya menjerit peringatan saat dia dengan cepat menoleh dan melirik ke koridor di sebelah kanan. Di sanalah dia melihat sosok Fana dengan lentera, menyeret langkahnya dan berkeliaran. Kemanapun dia pergi, kabut hitam akan terbelah dan melayang beberapa meter darinya, membuatnya sulit untuk didekati. Ekspresi Li Luo menegang. Sekarang setelah dia menemukannya, dia harus menguji apakah idenya akan berhasil. Kalau tidak, dia hanya bisa kembali dengan kekalahan dan membantai monster iblis sejati dengan bantuan serigala surgawi ekor 3. Jika rencana itu gagal juga, dia setidaknya bisa melarikan diri bersama Li Lingjing. Meskipun dia ingin melarikan diri pada kesempatan pertama, kepribadiannya tidak akan pernah mengizinkannya melakukannya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia tidak akan pernah meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell